Bawalah dia pergi. Suamiku. Masih ada satu hal penting yang belum kuurus. Apa itu? Menikah. Ini adalah hal terpenting. Aku bahkan sudah membawa buku keluarga. Kingsway, tutup matamu. Suami, sudah selesai pekerjaannya? Suami, kamu lari kenapa? Fang Kingsway, kenapa kamu kembali? Suruoshi, kamu lagi? Lagi-lagi merebut suamiku? Dia jelas-jelas suamiku. Aku akan segera menikah dengannya. Kamulah pelakornya. Jelas kemarin aku harus menikah dengannya. Mendapatkan surat nikah. Kau adalah Xiaolan. Pelakor, pelakor, pelakor. Aku pelakor, sudahlah. Tidak boleh. Ku beritahu kalian. Nanti aku akan pergi ke keluarga Kong. Jangan ada yang ikut. Tidak, aku harus pergi. Aku juga harus pergi. Aduh, kakek, kau akan membuat cucumu celaka. Ah, aku tidak bisa. Ah, sudah pergi begitu cepat. Bangunlah dulu, kita buatkan dia ikan. Pagi di malam kemarin. Anginnya semalam. Ada apa ini? Kok ramai sekali? Keluarga Su dari Jingzhou. Keluarga Fang, keluarga Mu, keluarga Li, keluarga Su, keluarga Gu, keluarga Shen mengirimkan surat pernikahan. Memohon Tuan Muda Zhang untuk memenuhi janji pernikahan. Cari. Keluarga Su dari Jingzhou. Keluarga Fang, keluarga Mu, keluarga Li, keluarga Su, keluarga Gu, keluarga Shen mengirimkan surat pernikahan. Semoga Tuan Muda Zhang menepati janji pernikahan. Sayang. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Sayang. Suamimu yang tidak berguna itu, tidak akan kembali, kan? Tidak akan. Dia pergi membeli sayuran. Untuk sementara waktu tidak akan kembali. Wah, Tuan Kong ini. Benar-benar hebat. Tidak ada habisnya. Ya, apakah tidak ada habisnya? Bukannya aku bilang, kalian semua dari Jingzhou, keluarga terpandang. Kenapa sedikit pun tidak mengerti perkataan orang? Perjanjian pernikahan ini dibuat kakek saya saat mabuk. Beliau mabuk. Beliau yang menentukannya. Tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, aku sekarang sudah menikah. Nona kita telah berkata, akan menikah dengan keluarga Zhang. Mereka bertiga sangat beruntung. Jika Tuan Muda tidak ingin memenuhi perjanjian pernikahan, maka kami akan datang menemui Tuan Muda sendiri. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Keluarga Zhang 15 tahun lalu hancur, karena kebakaran besar. Zhang yang sekarang, hanya ingin menjalani hidup seperti orang biasa. Jangan ganggu aku lagi. Kau mengerti? Aduh. Kurasa sekitar jam ini, orang tak berguna itu akan segera kembali. Kita harus membuat Tuan Kong cepat-cepat. Tak perlu takut pada orang itu. Sekarang Tuan Kong. Kakakmu mungkin sedang naksir padanya. Sebentar lagi kita akan menjadi besan. Memang begitu katanya. Tapi orang yang tidak berguna itu, dulu waktu datang ke rumah kita, membawa uang sebanyak 2 juta. Bagaimana kalau dia minta kembali? Uangnya sudah kulupakan. Hanya 2 juta. Paman dari Kong Xiao. Tapi bekerja di badan keamanan. Lagi pula keluarga Kong juga keluarga besar di Jingzhou. Ini sesuatu yang tidak bisa ditandingi Zhang Yang. Benar juga. Kalau misalnya Kong Xiao dan kakakku menikah, maka aku tidak perlu menginginkan apapun. Lalu ada apa? Tentu saja. Barang-barang kakakmu. Semua adalah milikmu juga. Mau apa? Tentu saja bukan masalah menit. Bu, Tian. Aku pulang, kakakku. Bu, Xiao Tian, aku sudah pulang. Kau ini, Zhang Yang, kau ini, orang tidak berguna. Membeli sayur saja lama sekali. Mau membiarkan kita kelaparan, ya? Memang benar. Kau bilang kau datang. Kau tidak memberitahu sebelumnya. Kalau kau mampu, kerjakan saja. Kalau kau tidak mampu, cepatlah, pergi dari rumahku. Berteriak-teriak apa sih? Ah,
Kakakmu sudah pulang. Bagaimana kau tahu? Tidak, tidak ada. Siapa yang bilang dia kembali? Xian. Xian tidak kembali. Oh. Kamu. Sangyang, apa kau sudah gila? Maaf telah mengganggu Tuan Kong. Jika begitu, aku juga tidak akan bertele-tele lagi. Kita bercerai saja. Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Barang-barang lain tidak perlu. Ambil barang-barangku yang kubawa ke rumah kalian. Bungkusan itu. Kembalikan padaku. Sampah tetaplah sampah. Sekarang aku hanya menginginkan bungkusan usang itu. Adik, berikan padanya. Baik. Kalian tidak ingin tahu apa yang ada di dalamnya? Isinya apa? Kalian tidak ingin tahu isinya? Apa yang ada di dalamnya? Sangyang, kau ini menantu yang miskin dan tidak punya apa-apa. Bisa punya apa lagi? Apakah baju robek, kaos kaki robek, atau celana dalam robek? Kau tidak berhak tahu. Sangyang, masih pura-pura saja. Lihat saja betapa gugupnya dia. Kukira di dalam tasnya ada harta karun apa. Orang tidak berguna, ambil tasmu. Cepat pergi dari keluarga Lin kami. Lin Qian, aku harap kau tidak akan memohon padaku. Kau tenang saja. Aku bahkan jika kelaparan sampai mati, pun tidak akan memohon padamu. Tapi kau, jangan mengatasnamakan keluarga Lin kita. Berkeliling menipu untuk mendapatkan makanan dan minuman. Aku tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Tenang saja, tunggu. Ada apa lagi? Kau lihat dia begitu cemas dengan tasnya. Sebab apa sih yang ada di dalam tas itu? Benar juga. Tuan Kong benar. Orang tak berguna ini, tidak pernah seperti ini, menaruh perhatian pada suatu hal. Kurasa di dalam tas itu, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Sangyang, berikan tasmu padaku, kita harus memeriksanya. Hei, jangan. Aku jijik dengan kalian. Oh, ya? Silakan, kau berani melawan aku? Tian-Tian, rampas tasnya dari dia. Baik. Kau berikan padaku. Baik sekali kau. Kau tidak hanya mencuri barang-barang keluarga Lin, tapi juga melukai adikku. Kau tidak akan bisa pergi hari ini. Tuan Kong, bukankah pamanmu bekerja di perusahaan keamanan? Dia mencuri barang-barang dari rumah kami. Suruh pamanmu, tangkap dia dan serahkan padaku. Ya, Tuan Kong, kakak ipar. Agen keamanan tidak khusus menangani kasus pencurian kecil-kecilan seperti ini. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan lolos. Tuan Kong, cepat hubungi kantor keamanan. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sayangku. Apa katamu? Maksudnya apa? Halo, Pak. Anda harus datang ke sini. Ada pencuri. Orang dan barang bukti tertangkap basah. Masih mau mengelak? Bawa pergi. Hei, Presiden. Tidak perlu repot-repot. Saya akan pergi sendiri. Tunggu. Barang buktinya tinggalkan. Ingin, ya? Jangan sampai hilang. Jangan sampai aku melihatnya di kota ini lagi. Tenang saja. Grup Ruisue. Tuan Su. Siapa? Tuan Su. Saya Kong Hongwen. Paman saya adalah dari grup Ruisue. Ada apa? Katakan saja. Begini, kami menangkap seorang yang memasukkan perjanjian pernikahan Anda. Sekarang sudah dibawa oleh kami ke bagian keamanan. Kali ini harus benar-benar membuat kau ini sampah sudah berakhir. Apa? Saat bunga berguguran, aku bertemu denganmu lagi. Detasemen Perang Jingzhou tak terkalahkan.
Panggil. Siapkan kereta. Semua prajurit, dengarkan perintah. Suamiku, aku datang. Nak, lebih baik kau mengaku saja lebih cepat. Agar kau tidak terlalu menderita. Kakak, aku benar-benar tidak melakukan penipuan. Kalau begitu, kau tidak mencuri barang? Benar-benar tidak. Omong kosong. Kau cari mati. Bos. Bos, semua barang bukti sudah terkumpul. Cepat lihat. Bagus sekali. Kau bahkan berani memalsukan surat nikah. Memalsukan apa? Surat-surat nikahku semuanya asli. Dan aku akan memberitahumu sesuatu. Jangan sentuh barang-barangku itu. Kalau kau sentuh, aku akan membuat seluruh keluargamu bangkrut. Kalian tidak akan mampu membayarnya. CK. 7 calon istri? Dasar omong kosong. Kau memang berani berpikir seperti itu. Kenapa kau begitu tidak tahu malu? Kalau aku mau, lebih dari 7 pun aku bisa. Kurasa kau sudah gila. Gila total. Panggil seseorang untuk melakukan tes narkoba padanya. Bos, tidak baik, bos. Ada apa sih? Panik sekali? Barusan laboratorium forensik memeriksa kado tunangan ini. Di dalamnya katanya. Katanya apa? Apakah kau ingin tes narkoba? Di dalamnya termasuk harta karun langka, ramuan ajaib, senjata sakti, dan obat mujarab. Setiap satu persatu. Semuanya tak ternilai harganya, bos. Dewi Peperangan Fang Kingsui. Cendekiawan M. Yuan King. Bidadari pengobatan Cheng Xiao Tai. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sudah kuselidiki. Lepaskan aku. Aku akan melepaskanmu. Omong kosong. Ini menunjukkan bahwa sifatmu semakin buruk. Cepatlah mengaku. Jika aku harus menyelidikinya sampai tuntas, hukumanmu akan semakin berat. Aku harus menjelaskan apa? Yang harus kukatakan sudah kukatakan semua. Punya kamu. Aku tidak serius. Kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya, kan? Benar-benar mencari kematian. Tunggu dulu. Kita lihat siapa yang berani menyentuh suamiku. Direktur Su dari grup Ruisui. Silakan, tunanganku yang pertama sudah datang. Suami, maaf. Aku terlambat. Tidak apa-apa, tidak terlambat, pas sekali. Menyebalkan, ya, ini tidak benar. Tuan Su itu penipu. Dia juga memasukkan surat nikah Anda. Memasukkan apa? Dia memang saya, calon suami saya yang asli. Ini tidak mungkin. Maaf. Lihat, sudah kukatakan padamu, kau tidak percaya. Suamiku, apakah kau tahu? Aku sudah lama mencarimu. Akhirnya aku menemukanmu. Ruosi, aku sudah bercerai. Bercerai. Itu bagus sekali. Akhirnya aku punya kesempatan. Tidak benar. Kau tidak akan tanpa alasan bercerai dengannya, kecuali dia meninggalkanmu. Benar. Dia mencari pria kaya. Pria kaya. Bercanda? Seluruh Jingzhou, suamiku adalah yang terkaya. Ini nih, aku akan membereskan wanita itu, yang tidak tahu diri itu. Hei, jangan terburu-buru. Ini masih ada urusan yang belum selesai. Aduh, Tuan Zhang. Salah paham, salah paham. Barang-barangku? Ini, di sini. Satu pun tidak kurang. Suami, biar ku berikan amanah ini padamu. Kau tidak keberatan jika berat, kau saja yang memegangnya. Lebih baik sekarang daripada menunda-nunda. Hari ini juga kita ke kantor catatan sipil. Untuk mendaftar, ya. Ini kan banyak orang sekali. Ngomong apa sih? Sayang, kalau kamu tidak enak badan, kita bicarakan di dalam ruangan saja pelan-pelan. Ruosi, aku masih ada urusan. Bagaimana kalau kita menikah? Lain waktu saja, lain waktu. Baiklah, semua menurut suamiku. Paling penurut deh. Kalian semua sudah tahu caranya kan? Tahu, tahu. Tuan Zhang, kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan.
Aku pasti akan menjawab semuanya. Tanpa ragu sedikit pun, ada dua hal yang harus kau lakukan. Pertama, identitasku. Dan pertunanganku. Jaga mulutmu. Jangan sampai bocor. Baik. Kedua, carikan aku sebuah berkas perkara. Baik, Tuan Zhang. Tenang saja, saya pasti merahasiakannya. Lalu, berkas perkara itu. Tidak tahu berkas yang mana yang Tuan inginkan. 15 tahun yang lalu. Kebakaran di Jalan Barat. Yang Tuan maksudkan adalah 15 tahun yang lalu. Kebakaran besar di Jingzhou yang menghanguskan 5 jalan. Kebakaran itu ya? Benar. Ah, Yang, cepat lari. Yang, kakek. Yang, cepat lari. Kakek. Kebakaran saat itu dianggap sebagai kecelakaan. Aku ingin mengonfirmasi denganmu. Tuan Zhang, tolong lepaskan aku. Jika masalah ini menyeretku, masuk, aku akan. Jadi, kebakaran itu bukan kecelakaan, ya, Tuan Zhang, tolong lepaskan aku. Kasus ini ada di tangan kami. Tidak boleh disentuh siapapun. Kau juga tadi mendengarnya. Tunanganku itu adalah Direktur Su. Jika kau ingin mempertahankan pekerjaanmu ini, sebaiknya kau berikan padaku. Tunggu sebentar. Saya akan mengambil berkasnya untukmu sekarang juga. Para penyintas saat itu semuanya sudah meninggal. Benar, 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 memang benar. Semuanya kecelakaan. Katakan padaku siapa yang membunuh mereka. Aku. Jika kau tidak mengatakannya, tanganmu ini akan kulukai. Aduh, Tuan Zhang. Saya katakan. Adalah kepala gangster terkenal di Jingcheng. Zhang Tianbao. Oh, angin apa yang berhembus hari ini? Kenapa kau, sampah ini, terbawa angin kemari? Minggir. Oh, aku mengerti. Kau datang untuk membela dia, ya? Siapa orang ini? Cukup tampan juga, ya. Kian. Beliau adalah orang yang sebelumnya pernah kusebutkan padamu. Iparku yang tidak berguna itu. Lihat saja penampilannya. Cukup tampan juga. Tapi sebenarnya dia itu orang yang tidak berguna, tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, begitu ya. Nak, bukannya kau ingin aku mau kubantu bicara yang baik-baik? Boleh saja. Sekarang kau berlutut. Panggil aku kakek. Siapa tahu tuan muda ini senang, lalu membantumu. Aku kesini untuk mencari Zhang Tianbao. Minggir. Apa-apa? Kau mencari Tuan Bao, ya? Namamu Zhang Yang, ya? Sebaiknya kau segera pergi. Orang seperti Tuan Bao, bukannya bisa kau temui sesukamu. Sangat menyebalkan. Aku. Berani sekali kau memukulku. Kawan-kawan, bunuh dia. Kau benar-benar tidak takut mati, ya? Memukul anjing pun harus melihat tuannya. Berani sekali kau membuat masalah di wilayahku. Hari ini kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Kau kira kau siapa? Hah? Hei, bocah. Kau ini benar-benar buta ya? Beliau ini terkenal sebagai Ratu Dunia Bawah, Qian Jie. Orang kedua di lapangan bola. Hati-hati saat kau bertindak. Wajah secantik ini simpan untukku beberapa hari. Nak, kau kan sangat sombong. Lanjutkan. Lihat saja bagaimana kakian akan mengurusmu. Ku beritahu kalian, kesabaranku terbatas. Ku berikan kalian 3 detik saja. Suruh Zhang Tianbao keluar menemui saya. Nak, kamu cukup lucu juga. Ya, lihat tuan leopard kita. Kau pun pantas. Zhang Yang, kau berpura-pura apa? Kau hanyalah menantu keluarga Lin. Bagi kami. Kau punya hak apa di sini? Berteriak-teriak? Seperti itu ya. Ternyata dia yang diusir. Barang bekas. Buang saja. Nak, kakak Kian sudah bicara. Cepat berlutut di hadapan kakek. Sujud 3 kali. Kalau tidak, kami tidak akan segan-segan. Sudah kuberikan kesempatan padamu. Memang benar-benar tidak berguna ya. Kalau begitu jangan salahkan aku ya. Masih berpura-pura? Kau masih berpura-pura di hadapanku. Kakak Kian. Kau sebenarnya siapa? Kau tidak akan punya kesempatan untuk mengetahuinya. Siapa? Berani merusak tempat leopard? Kau Zhang Tianbao?
Memangnya kenapa kalau aku? Hari ini aku datang kepadamu hanya untuk satu hal, kebakaran 15 tahun yang lalu. Ceritakan apa yang kau tahu. Nak, kau ingin mati? Bunuh dia. Kita lihat siapa yang berani. Siapa dia? Bertemu dengan Dewi Peperangan pertama Jingzhou, Nona Fang Qingsui. Belum sujud? Fang Qingsui. Qingsui, suamiku. Akhirnya aku menemukanmu. Suamiku, kudengar kau sudah bercerai. Aku bahkan sudah menempuh perjalanan lebih dari 800 km. Baru bisa menemukanmu. Kau tidak boleh pergi lagi. Kalau tidak, mari kita urus hal penting dulu. Di sini? Di sini kurang tepat, ya. Tapi, karena suami sudah bicara. Ya, tidak masalah juga. Pintar sekali. Kau ini siapa? Bahkan Dewi Perang pun. Jangan bicarakan itu dulu. Aku bertanya padamu, pertanyaan pertamaku. Kau belum menjawabku. Tuan, saya tidak mengerti. Apa maksud Tuan? Kau tidak tahu. Atau tidak mau mengatakannya? Saya benar-benar tidak tahu. Aku sudah tidak sabar lagi. Qingsui, kamu urus saja. Tidak masalah. Ah, jangan. Aku akan mengatakannya. Kusarankan kau jujur saja dan mengaku. Kalau tidak, akan kubuat kau hidup tak tenang. Dan mati pun tak bisa. Ini semua perintah keluarga Kong. Aku tidak ada hubungannya. Keluarga Kong. Setelah kebakaran 15 tahun lalu, aku tiba-tiba saja dibawa ke keluarga Kong. Kau adalah Zhang Tianbao? Ya. Cari alasan saja. Bunuh semua orang yang ada di daftar nama ini. Bunuh semuanya untukku. Satu pun jangan tersisa. Bereskan semua orang yang ada di daftar ini. Uang ini akan menjadi milikmu. Beginilah keadaannya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tuan Kong. Kau sebenarnya siapa? Kau tak perlu tahu. Qingsui. Aku serahkan padamu. Bawa pergi. Suamiku. Masih ada satu hal penting yang belum diurus. Apa itu? Menikah. Ini adalah hal yang sangat penting. Aku bahkan sudah membawa buku keluarga. Qingsui, tutup matamu. Suami, sudah selesai? Suami, kamu lari kemana? Qingsui, kenapa kamu kembali? Ruoshi, kamu lagi-lagi merebut suamiku? Dia jelas-jelas suamiku. Aku akan segera menikah dengannya. Kamulah pelakornya. Kemarin aku hampir saja menikah dengannya. Kau pelakor. Pelakor. Aku pelakor. Sudah puas? Tidak puas. Ku beritahu kalian. Nanti aku akan pergi ke rumah keluarga Kong. Jangan ada yang ikut. Tidak, aku harus pergi. Aku juga ingin pergi. Aduh, kakek, kau akan membunuh cucumu. Terima kasih telah datang semua ke pesta keluarga Kong kita. Hari ini, aku membawa sebuah hadiah untuk kalian. Wah, apakah ini Fang Churong? Fang Chuhong. Wanita tercantik di Jingcheng. Mari kita meramaikan suasana. Aku menyuruhnya untuk menghibur kita semua. Menari striptease. Bagaimana? Menari. Kalau orang asing bisa menontonnya, kita orang Tiongkok tentu lebih bisa menontonnya. Ayo cepat. Malu-malu apa sih? Jangan lupa, aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk membelimu. Kalau kamu tidak mau menari, tapi ada dendawan prestasi, aku sama sekali tidak akan membatalkan kontrak. Bagus. Mungkin saja. Aku ini Kong, anak laki-laki tertua keluarga Kong. Uangnya yang diberikan tidak cukup banyak. Dia tidak mau membatalkan kontrak. Nona Fang, dia tidak mau membatalkan kontrak. Jangan keterlaluan. Semua yang kau miliki adalah pemberianku. Termasuk ayahmu yang brengsek itu. Jangan lupa. Baiklah. Aku akan melompat. Jangan lompat, lebih bermartabat sedikit. Bukannya aku tidak ingin kalian pergi. Utamanya identitas kalian terlalu mencolok. Suami, tenang saja. Aku punya pasukan khusus. Pasti bisa melindungimu. Suami, aku punya aset miliaran. Aku bisa melindungimu dengan uang. Kalian boleh pergi juga. Tutup wajah kalian. Aku tidak ingin identitas kita terungkap terlalu cepat. Ingat, jangan mudah memperlihatkan wajah, terutama kamu. Di siang bolong, di tempat yang terang benderang, kalian berani-beraninya membiarkan seorang gadis
Lepas baju. Terlalu keterlaluan. Benar. Hari ini kita akan bertindak sebagai penegak keadilan. Sang Yang, kau berani datang ke pesta rumahku? Lama tak jumpa, Tuan Kong. Iya, lama tak jumpa. Kalian lihat ya. Ini. Ialah menantu sampah keluarga Lin. Sang Yang. Ku bilang kau sampah. Harusnya kau tinggal di tempat sampah. Kau pantas menunjukku? Sang Yang. Berani sentuh aku? Aku tidak akan melepaskanmu. Aku pastikan kau akan keluar dari sini dengan merangkak, tidak tahu diri. Sekarang belum waktunya kau untuk bertindak. Buka matamu lebar-lebar, perhatikan baik-baik. Beliau adalah menantu keluarga Lin kita. Yang cuma beban saja. Sang Yang. Aku benar-benar tidak menyangka, kau akan mengejar sampai ke keluarga Kong. Tapi sayang sekali. Meskipun kau mencariku 100 kali, bahkan 10.000 kali, aku sama sekali tidak akan menikah lagi denganmu. Sayang, kenapa baru datang? Dasar menyebalkan. Aku ingin tampil cantik. Ketika bertemu denganmu, aku sedikit terlambat karena berdandan. Ya, Tuan Kong. Kami juga sudah menyiapkan ginseng berusia 1000 tahun sebagai hadiah. Tuan Kong, mulai sekarang, tolong bantu keluarga kami, ya, suami. Beliau adalah mantan istri yang tidak tahu diri. Lihat saja penampilannya, juga tidak tampan. Ya, wajahnya terlihat pelit sekali. Benar-benar sia-sia kau menolak kami untuknya, karena dia. Sang Yang, aku tidak menyangka. Baru saja bercerai, kau sudah menemukan penggantiku? Kau benar-benar tidak punya perasaannya. Kau masih berani bicara? Kalian semua, aku jamin pada kalian semua. Sang Yang ini, hanyalah menantu sampah keluarga kami. Kalian semua, aku jamin. Dia hanyalah seseorang yang, di samping tempat sampah, memungut gelandangan. Ya. Seandainya bukan karena keluarga kami. Sang Yang, sekarang hidup atau mati, siapa yang tahu? Sang Yang, bukankah kau ingin menyelamatkan wanita cantik? Saya memberimu kesempatan ini. Kesempatan apa? 100 juta. Bagaimana kalau kau bawa orang itu pergi? Aduh, Tuan Kong, masih 100 juta. Kurasa di saku anak itu. Bahkan tidak sampai 10 keping uang pun. Kong Xiao bertaruh, kan? Tentu saja harus ada taruhannya. Bagaimana kalau dia tidak bisa mengeluarkannya? Lalu bagaimana? Kalau begitu, siapa yang kalah? Dia harus berlutut dan memanggil, ayah. Kalau aku bisa mengeluarkannya? Sang Yang, kau gila ya? Sang Yang, kalau kamu punya 1 juta, aku akan berlutut dan memanggilmu papa. Sang Yang, kalau kamu punya 1 juta, aku akan berlutut dan memanggilmu papa. Sang Yang, lihat baik-baik. Ini adalah pesta keluarga Kong. Yang datang semua adalah kalangan atas. Tempat ini bukan tempatmu untuk berpura-pura. Orang tak berguna. Kenapa kau belum mati saja? Mencoreng nama keluarga Lin di sini. Kalau kau bisa punya 1 juta, aku akan menuliskan nama Lin terbalik. 3 menit. Aku mengirimkan 1 juta ke sini. Sang Yang, aku benar-benar tidak menyangka. Kau sangat suka berpura-pura. Cepat bawa kedua. Si kecil yang manis ini dan segera pergi. Jangan mempermalukan aku di sini. 100 juta anak muda. Pernahkah kau melihat 100 juta rupiah itu seperti apa? Sang Yang ingin berjudi. Maka berjudilan yang besar. Menyuruhnya berlutut dan memanggil ayah sungguh tidak menarik. Bagaimana kalau kita mempertaruhkan nyawa? Terlalu keterlaluan. Baiklah. Tapi nyawaku hanya bernilai 1 juta saja. Bagaimana kalau kita bertaruh dengannya? Bagaimana dengan 1 juta tael emas? Anak muda, kau gila ya? 1 juta tael emas? Kau tahu itu seberapa besar nilainya? 3 menit. Ah, tidak. 1 menit. Jika aku mengirimkan 1 juta tael emas ke sini untukmu, maka aku meminta Tuan Kong untuk membebaskan gadis ini. Lalu aku sendiri yang akan masuk ke dalam sangkar. Menari striptis. Bagaimana? Orang sampah ini ternyata sangat yakin. Apa dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Tidak mungkin. Dia hanyalah menantu. Bagaimana mungkin punya 1 juta emas? Bagaimana? Takut? Ayolah, takut apa? Berjudi, judi. Keluarkan 1 juta tael emas dari gudang, dan kirimkan ke keluarga Kong. 1 menit. Sang Yang, aku benar-benar tidak menyangka. Kau bahkan perlu berpura-pura dan mencari aktor? Aku juga sudah membantumu. Habis banyak uang, ya?
Tuan Zhang, kebaikanmu sungguh kurasakan. Tapi aku, Fang Curong, sudah ditakdirkan demikian. Tidak perlu menyelamatkanku. Nama Fang Curong ini. Kurasa aku pernah melihatnya di surat pernikahan. Masih ada 30 detik emasnya. 3, 2, 1. Emas Zhang yang mana? 1 juta tael emas tiba. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana Zhang yang bisa punya 1 juta tael emas? Ini tidak mungkin. Permisi? Apakah ini kiriman dari Tuan Zhang Yang? Kami tidak kenal siapapun yang bernama Zhang Yang. Sekarang uangnya sudah sampai. Kita harus kembali. Sudah melapor kepada Direktur Su. Zhang Yang, tidak heran kau begitu yakin. Memberiku emas. Kau tahu grup Su. Memberiku emas, bukan? Zhang Yang benar-benar tidak menyangka. Kau adalah orang kecil yang berpura-pura berkuasa. Kau sudah kalah. Aku menyarankanmu, sebaiknya cepat pergi. Atau berlututlah. Dan memohon maaf kepada Tuan Kong. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau akan menjadi seperti ini. Berbohong terus-menerus. Ini benar-benar keterlaluan. Benar-benar pemberianku. Apakah kau tuli? Atau otakmu sudah rusak? Kau tidak mendengar apa yang dia katakan? Emas pemberian grup Su. Zhang Yang, kau sudah kalah taruhan. Kusarankan padamu. Cepat, berlututlah dengan patuh. Mohon, Tuan Kong. Mungkin saja. Masih bisa menyelamatkan nyawamu. Zhang Yang, cepat berlutut dan memohonlah. Ya, benar sekali. Kau sebaiknya berlutut dan memohon padaku. Aku masih mengampuni nyawamu, anjing. Kalian keterlaluan. Jenderal Fang, aku tidak sengaja. Kalian keterlaluan. Jenderal Fang, aku tidak sengaja. Apa yang kalian lakukan? Bodoh. Ini adalah Fang Qingsui. Jenderal Fang, cepatlah berlutut. Sisi. Cepat berlutut. Tidak mungkin, Zhang Yang. Zhang Yang, si sampah itu. Tidak mungkin. Sebaris dengan Jenderal Fang. Aduh, Sisi. Jangan manja. Cepat, Siksi. Hei, lepaskan gadis itu. Kau menyuruhku? Lepaskan dia. Iya, aku lepaskan dia. Kong Hongwen, aku bertanya padamu. Ayahmu, Kong Kuansheng, sekarang dia ada di mana? Katakan, ayahku menyerahkan perusahaan untuk dikelola kepadaku. Aku juga tidak tahu di mana dia berada. Seperti kau, orang yang memandang rendah orang lain. Kurasa, tidak perlu ditahan lagi. Aku sudah lama sekali mencegahmu 4 kali. Suami, sudah berapa kali aku katakan padamu? Emosi adalah iblis. Jangan terlalu emosi. Ada apa-apa bicarakan saja di rumah. Ayo. Bukankah kau mengatakan padaku? Ada apa dengan Jenderal Fang? Bukankah kau mengatakan padaku? Ada apa dengan Jenderal Fang? Aku juga tidak tahu. Dia memang selalu orang yang hanya pandai memasak, tidak berguna. Dia pasti sedang berpura-pura berkuasa. Kau tidak menyadari. Barusan Jenderal Fang bertanya tentang Tuan Kong? Dia mungkin datang untuk menemui Tuan Kong. Ya, Tuan Kong muda. Mereka pasti bertemu secara kebetulan. Itulah sebabnya Zhang yang berhasil mengelabui mereka. Benar, Tuan Kong. Orang tidak berguna ini ada di rumahku. Menjadi menantu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia mengenal tokoh penting itu? Jadi maksudmu, aku ditipu lagi oleh Zhang Yang. Orang tidak berguna ini. Lain kali aku pasti tidak akan melepaskannya. Suami, mengapa kau tidak menunjukkan identitasmu? Memang, keluarga Zhang dulu adalah orang terkaya di Jingcheng. Sekarang semua orang menyebutnya. Semua akan sangat takut. Kebakaran di keluarga Zhang 15 tahun lalu jauh lebih rumit dari yang kita lihat. Tidak sesederhana itu. Sekarang musuh berada dalam bayangan. Sedangkan kita terang-terangan. Kita tidak boleh terlalu cepat mengungkap identitas, agar tidak membuyarkan rencana mereka. Tidak ditemukan bukti. Karena Kong Kuansheng hanya akan kembali jika ada urusan penting. Kebetulan 2 hari lagi, aku akan mengadakan pesta ulang tahun. Tokoh penting Jingcheng akan hadir semua. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menginterogasinya. Ide bagus. Kamu Zhang Yang? Kau mengenalku? Akhirnya kau muncul. Kau tahu tidak? Aku sangat susah menunggumu. Cehu Hong. Ada apa di dalam tadi? Kau sebenarnya siapa? Cehu Hong. Tadi di dalam ada apa? Kau sebenarnya siapa? Aku dan kakak Zhang sudah bertunangan. Aku terus menunggu. Kakak Zhang menemuiku. Tapi ayahku sakit.
Keluarga sepenuhnya bergantung padaku. Mau tidak mau aku harus masuk ke dunia hiburan. Apa? Kau juga tunangan Zhang Yang? Ya. Katakan, sebenarnya kau masih punya berapa lagi perjanjian pernikahan? Katakan, sebenarnya kau mau menikahi siapa sih? Jangan terlalu keras. Perjanjian pernikahan itu ditentukan oleh kakek saya. Tidak ada hubungannya denganku juga. Kalau begitu, katakanlah, aku ini orangnya. Tidak suka bertele-tele. Jika kau mau menikah denganku, sekarang juga ikut denganku. Zhang Yang. Aku akan mewarnai rambutmu sekarang juga. Kak Zhang. Maukah kau pergi bersamaku, untuk bertemu ayahku? Ia selalu ingin bertemu denganmu. Lupakan saja. Hari ini aku tidak akan memotong rambutmu dulu. Perusahaan saya kebetulan ada urusan. Nanti saya hubungi kamu lagi. Kak Zhang, silakan duduk dulu. Saya mau ganti baju dulu. Bukan, kita lihat paman dulu saja. Jangan terburu-buru ya. Kak Zhang, tolong bantu aku melepaskan pakaian ini. Kurasa itu tidak baik. Kita. Tidak ada yang salah. Tuan Su dan Jenderal Fang. Keduanya tunanganmu. Tapi, aku ingin menjadi wanita untukmu. Kakak Zhang. Aku rasa kamu juga ingin. Benar kan? Suami. Sudah selesai. Kamu buru-buru mau kemana sih? Tidak kemana-mana, itu kamu. Bukankah kamu mau ulang tahun? Mau hadiah ulang tahun apa? Asal dari suami. Aku suka semua. Tidak bisa begitu. Aku harus memberimu yang terbaik. Suami? Kalau begitu aku mau lukisan. Dunia fantasi di Gunung Barat, karya Tuan Li. Bolehkah? Tuan Li. Ya, dialah. Yaitu kaligrafer itu. Tuan Li yang tua dari asosiasi kaligrafi itu. Lukisan, dunia fantasi Gunung Barat, adalah miliknya. Koleksi yang dibelinya dengan harga mahal. Konon katanya, dalam 10 tahun terakhir, karya terakhir Master Qianlong yang paling populer. Karya terakhirnya, Master Qianlong. Bukankah itu? Sayang, kamu ngomong apa sih? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu ayo, aku temani kamu. Itu peta fantasi Gunung 11, kan? Gadis kecil, kenapa kau datang lagi? Bukankah aku sudah bilang? Lukisan dunia fantasi Gunung Barat itu adalah barang kesayanganku. Tidak mungkin kuberikan padamu. Suamiku. Tuan Li, ya kan? Sudah lama mendengar nama Anda. Beliau adalah Tuan Li. Beliau adalah suami saya. Selamat, selamat. Meskipun begitu, saya tidak mungkin mengambil lukisan dunia fantasi Gunung 11 ini sebagai hadiah untukmu. Tuan Li, kita belum bicara pasti. Jika kukatakan, aku ingin mengambil apa yang kau inginkan, untuk ditukar dengan milikku. Mungkinkah kau punya lukisan kaligrafi berkualitas tinggi? Tidak. Tidak ada. Kau mengada-ada saja. Tidak ada. Jangan terburu-buru. Ya, aku belum selesai bicara. Aku memang tidak punya sekarang. Tapi aku bisa menggambar untukmu. Bagaimana kalau aku gambarkan untukmu? Kau menggambar untukku? Anak muda yang lancang. Benar-benar tidak tahu malu. Panggil seseorang untuk mengantar tamu. Tunggu dulu. Kakek, biarkan dia mencoba. Omong kosong. Kau mengada-ada lagi. Orang ini cukup menarik. Biarkan dia mencoba saja. Aduh, kau. Penglihatanmu bagaimana sih? Ini. Tidakkah kau lihat dia sedang berbohong? Suamiku itu. Sama sekali bukan tipe orang yang suka berbohong dan melebih-lebihkan. Cobalah suruh dia. Baiklah. Hanya dengan pria berwajah pucat ini, kita bisa membuat kota kita. Ratu bisnis. Pelukis miniatur terbaik di Jingcheng. Membela dia. Dia ternyata adalah Jingcheng. Master pelukis pertama, Ye Mei. Bukankah itu calon istriku yang keempat? Karena pembicaraan sudah sampai di sini. Baiklah, biarkan dia mencoba. Cepat. Siapkan pena dan tinta. Barang-barang di sini. Silakan gunakan sesuka kalian. Bagaimana kalau ku kasih kalian 2 jam? Tidak perlu, 10 menit sudah cukup. 10 menit? Bukan. Ilustrasi itu, bagaimana? Tuan Li. Sebaiknya kita tunggu sebentar. Baiklah, aku ingin melihat apa yang bisa digambar oleh anak itu. Aduh, Tuan Li, kami datang. Tuan Li, akhir-akhir ini ada karya bagus? Bukankah ini pelukis hebat Ye Mei?
Oh, memang Ye Mei. Tidak menyangka bisa bertemu. Dapat melihat langsung kecantikan pelukis hebat ini. Jangan berisik. Tidakkah kau lihat ada orang yang sedang melukis? Ya ampun. Anak muda zaman sekarang. Berani-beraninya melukis di halaman rumah Tuan Li. Melukis. Bukan hanya itu saja. Tadi dia sudah bilang. Hanya butuh 10 menit untuk. Buatlah sebuah lukisan. Sombong sekali. Berani sekali dia bicara seperti itu. Aku ingin melihat anak itu. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri sebesar itu? Ya ampun. Tekniknya itu menggunakan tangan kanan dan kiri. Luar biasa lukisan tinta ini. Biasanya harus membuat kerangka dulu, lalu diisi sedikit demi sedikit. Orang ini kok langsung menggambar dari kiri dan kanannya. Ya, dia menggambar dari kiri dan kanan. Gambarnya dibagi menjadi 2 bagian, kiri dan kanan. Lalu meluas lagi. Ini sangat menakjubkan. Ini membutuhkan pelukis yang sudah berpengalaman. Tidak menyangka, calon suami legendarisku memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Tuan Li, aku tidak salah kan? Suamiku memang memiliki beberapa kemampuan. Ini aku akui. Ini menggunakan kedua tangan sekaligus. Memang agak luar biasa. Tapi lukisan ini, meskipun sudah selesai, tetap saja karya kelas 3. Benar. Meskipun terlihat sangat bagus, tetapi sebenarnya tidak pantas dipandang. Ya, nak, aku menyarankanmu untuk jangan mempermalukan diri. Orang yang berlebihan seperti ini benar-benar tidak seharusnya ada di sini. Kau harus menunjukkan kemampuanmu, tunanganku. Baiklah, Tuan Li, lihatlah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jembatan kuno yang hancur, bergabung dengan pepohonan dan bebatuan aneh menjadi satu. Benar-benar sentuhan ilahi. Masih bisa seperti ini. Ya Tuhan. Lukisan ini, meskipun pemandangan di kedua ujungnya berbeda, tetapi justru menambah beberapa poin, keindahan dan kesan alami. Benar-benar saling melengkapi. Keahlian melukisnya memang luar biasa. Ilmunya sangat dalam. Bisa dibilang karya terbaik. Kau jangan lupa, kau ingin menggunakan lukisan ini. Tukarkan dengan itu, lukisan dunia fantasi gunung 11-nya. Karena itu untuk menukar lukisan dunia fantasi gunung 11, tentu saja itu tidak sebanding. Benar, lukisan ini masih belum cukup untuk bersaing dengan lukisan dunia fantasi gunung 11 karya Master Qianlong. Untuk dibandingkan, anak muda. Hidup itu, tetaplah berpegang teguh pada kenyataan lebih baik. Mungkin ya, jika kau diberi beberapa tahun lagi, kau bisa melukis karya yang tidak kalah hebatnya dengan gambar indah dunia fantasi di gunung 11. Tapi sekarang ini, kau masih harus banyak belajar. Tuan Li, kau bicara terlalu cepat. Maksudnya apa? Lukisan belum selesai. Apa? Ini. Kok bisa begini? Lukisan ini menambahkan elemen kemanusiaan. Bahkan menyatukan bangunan-bangunan yang rusak menjadi satu kesatuan. Ada suasana kerusakan dan kebingungan, kekecewaan dan ketakutan. Bagaimana menurutmu, Tuan Li? Lukisan ini, cukupkah kualifikasinya untuk menukar lukisan dunia fantasi gunung 11 milikmu? Tuan Zhang, kau memiliki kemampuan melukis yang sangat luar biasa. Siapapun yang menjadi suami istrimu tidak akan sesederhana itu. Kau sebenarnya siapa? Kau adalah yang selama ini dikisahkan dalam legenda, Tuan Besar Qianlong. Suamiku, jangan bilang kau benar-benar Tuan Besar Qianlong. Ya. Jadi, lukisan dunia fantasi gunung 11 itu lukisannya kamu? Aduh, waktu kecil dulu aku menggambarnya begitu saja. Entah siapa yang memberikannya. Memberi nama yang buruk seperti ini. Apa? Apa itu? Hanya karya dadakan. Tidak menyangka. Ternyata anak muda. Tuan Li. Kali ini bisa diganti, kan? Tentu saja bisa. Aku tidak menginginkan lukisan dunia fantasi gunung 11 lagi. Kurasa lukisan ini juga cukup bagus. Tidak boleh. Tuan Zhang, saya bersedia membelinya dengan harga tinggi. Gadis kecil yang menyebalkan ini, masih mau merebutnya dari kakekmu? Lukisan ini dilukis oleh suamiku. Harus menjadi milikku. Nona Su. Kenapa kau begitu mudah melupakan yang lama demi yang baru? Benar-benar? Baiklah. Ini juga bukan barang langka. Besok aku akan kembali dan memberikan kalian masing-masing 10 lukisan. Boleh kan? Karena begitu, adik Zhang sudah mengatakan begitu. Kalau begitu, aku akan dengan berat hati mengalah. Memberikan lukisan ini kepada calon istrimu. Aku tidak peduli. Hari ini aku harus mendapatkan ini. Nona Ye seperti ini. Aku ada di sini sekarang. Sayang. Kamu bisa melukis satu lagi, kan? Itu mudah sekali. Hanya butuh 10 menit. Tunggu. Lukisan yang ingin kulukis.
Harus dilukis di dalam ruangan. Xia Yemei, kau meskipun menerima pendidikan barat, tetapi juga tidak boleh, sebebas ini, kau ini, membiarkanmu mengurusnya. Jika kau mau, aku akan menawar lagi 5 juta. Semuanya menggunakan uang ruosi, tapi pada akhirnya itu bukan solusi jangka panjang. Memiliki lebih banyak uang, juga tidak buruk. Suamiku, jangan menghubungiku beberapa hari ini. Jangan ganggu aku untuk urusan apapun. Ruo 11. Ada apa? Tidak ada apa-apa, silakan sibuk saja. Sayang. Pesta ulang tahunku. Kamu harus datang ya. Tenang saja, aku pasti datang. Silakan sibuk saja. Nona Ye, tolong tunjukkan jalannya. Bukankah kau sedang melukis? Ada apa kau ke kamarku? Melukis? Aku tidak ingin melukis. Aku ingin bersamamu. Kau mengenalku? Tuan Muda Zhang. Tunanganku. Bagaimana kau mengenalnya? Meskipun aku tidak tahu siapa Zhang Yang. Tapi aku tahu. Master Qianglong adalah putra tertua keluarga Zhang, yaitu calon suamiku. Tidak kusangka kau cukup cerdas. Mau mencoba? Pengalaman pertama masuk kerja? Tidak kusangka kau ternyata cukup bebas. Aku sejak kecil mendapat pendidikan dari luar negeri. Mau mencoba? Takut padamu. Ayo. Kalau begitu ayo, kau duluan saja. Aku akan bersiap-siap dulu. Nanti aku datang. Aduh. Halaman kecil ini benar-benar bagus. Benar-benar berbau klasik. Ya. Aku selalu sangat menyukai karya Master Ji. Lukisan, dunia fantasi di Gunung Barat. Kalau kita bisa mendapatkannya, maka Tuan Su pasti akan memandang kita lebih tinggi. Ya, kakak ipar, kamu dan Tuan Li itu, bukannya hubungannya sangat baik? Seharusnya tidak ada masalah, kan? Tentu saja. Sayang, tolong bantu aku ya. Tenang saja, istriku, keluarga kita dan Tuan Li sudah bersahabat lama. Setidaknya bantuan kecil ini akan diberikannya. Oh, baguslah, baguslah. Tapi Tuan Li, dia pendiam. Dan tidak terlalu suka keramaian. Jadi, saya akan masuk sendiri. Kalian tunggu di sini. Tuan Li, dia pendiam. Tidak terlalu suka keramaian. Jadi, saya akan masuk sendiri. Kalian tunggu di sini ya. Baiklah. Kakak ipar, bawalah aku masuk juga. Sekalian melihat-lihat dunia, kan? Baiklah. Tapi, kalau lukisannya tidak bisa diambil kembali, jangan salahkan aku ya. Aduh ampun, kok kamu gak pengertian sekali sih? Tuan Kong, lebih baik Tuan pergi sendiri. Kami akan menunggu Tuan di sini. Paman Li, saya mengganggu Anda. Anak muda keluarga Kong, kau datang untuk apa? Anda sedang apa? Katakan saja apa urusanmu. Begini, saya ingin meminjam lukisan. Dunia fantasi Gunung 11, milik Anda sebentar. Itu ada di atas meja. Silakan lihat sendiri. Lukisan ini bukan harta karun. Kesayangan Tuan Li, ya? Bagaimana bisa diletakkan begitu saja di atas meja? Tidak mungkin. Tuan Li tidak tahu. Apakah mungkin dengan harga tinggi kau sudi memberikannya padaku? Anak muda keluarga Kong, ada apa sebenarnya denganmu? Kalau tidak ada apa-apa, cepat pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Lebih baik. Lebih baik asal-asalan saja. Ketiga orang bodoh keluarga Lin itu. Lagi pula kalau terjadi sesuatu. Jadi kambing hitam. Kong Xiao memang Kong Xiao. Jauh lebih baik daripada Zhang yang keluarga kita. Si sampah itu. Tidak, tidak. Hanya saja sedikit merepotkan. Tuan Li, teman lama, tentu akan memberi muka. Lukisan ini, bagaimana ya? Terasa aneh. Lukisan ini, bagaimanapun juga, tidak terlihat seperti karya seni. Ini berasal dari tangan sang maestro. Kita orang awam, sulit untuk menghargai karya seniman besar. Betul, betul, seniman. Pasti berbeda dengan orang biasa. Betul. Seniman, seniman. Baiklah, kalau begitu aku simpan dulu.
Subos besar ini terlalu megah ya. Astaga. Lihat, sepertinya itu Sangyang. Jangan bercanda. Ini kan pesta ulang tahun Subos. Orang tak berguna itu. Dia bisa datang ke tempat seperti ini? Astaga, ini. Sepertinya memang Sangyang. Bagus. Terakhir kali itu kesalahpahaman. Kali ini benar-benar berikan aku pelukan kiri dan kanan. Sangyang si sampah. Kurasa dia sudah lama mencari tempat lain. Kalau begitu mari kita beri dia sedikit. Lihat warnanya. Dasar kau, Sangyang, beri aku penjelasan. Penjelasan apa yang harus kuberi padamu? Apakah aku harus mengingatkanmu lagi? Katakan, siapa kedua orang itu? Apa urusanmu? Bukankah kita sudah bercerai? Sangyang, berani sekali kau berbicara seperti itu padaku. Tentang kejadian kau memukul adikku tempo hari. Itu? Aku bahkan belum meminta pertanggungjawaban. Kau masih berani datang kepadaku? Suami, ini dia. Mantan istrimu yang terkenal itu? Tidak juga sih. Seperti dia itu. Bisa disukai suaminya. Itu keberuntungannya. Selama 8 kehidupan. Kamu malah berani meminta cerai padanya. Penilaianmu juga tidak bagus sih. Brengsek kau. Aku heran kenapa kau setuju untuk bercerai. Ternyata kau selingkuh dan memelihara seorang kekasih. Bahkan kau memelihara 2 kekasih. Sangyang, kau memang benar-benar kotor. Aku benar-benar meremehkanmu. Kakak. Kalian harus menghajarnya baik-baik. Terakhir kali dialah yang memukulku. Memukulmu kenapa? Sangyang, kau cukup pandai bermainnya. Beruang mampu membayarnya. Gadis secantik ini. Bagaimana? Kamu punya uang? Bisa membayar biaya kamar? Kau tidak tahu dia siapa? Dia. Bukankah hanya pelacur? Sayang sekali wajahnya cantik. Kau cari mati? Ya. Temperamennya sangat besar ya. Untuk apa berdebat dengan orang gila? Ayo, kita pindah tempat. Sangyang, siapa yang kau sebut orang gila? Kau. Ada lagi? Kau. Kalau tidak ada lagi, minggir. Tunggu sebentar, semuanya. Orang ini hanyalah menantu keluarga Lin yang makan enak tanpa bekerja. Apa haknya muncul di sini? Pencuri. Badannya masih menyimpan barang curian. Kau bilang aku pencuri? Kenapa tidak terima? Kong Xiao. Kedua anak manis ini juga harus diperiksa. Bagaimana jika dia mencuri sesuatu dan menyembunyikannya di tubuh mereka? Lin Qian, kau juga menganggapku sebagai pencuri? Jadi selama ini kau selalu meremehkan aku? Lalu bagaimana Sang yang selama ini? Apa yang telah kau lakukan hingga membuatku terkesan? Dia pernah melakukannya. Sangyang. Rusak. Kong Xiao sangat kaya raya. Dan barusan saja, ia juga membantu kita mendapatkan Tuan Li, koleksi berharganya. Lukisan dunia fantasi Gunung Barat. Ya, Kong Xiao bahkan memberikan lukisan ini kepadaku. Biarkan aku memberikan ini sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuan Su. Tuan Kong seperti ini. Sangyang, kau renungkanlah dalam hati. Dengan apa kau bisa dibandingkan? Tidak tahu diri. Aku akan turun untuk membantu suamiku. Tunggu, sekarang bukan waktunya. Suamiku hanya ingin bersikap rendah hati. Lalu kita berikan mereka serangan yang fatal. Baru ini menyenangkan. Sangyang, kau mendengarnya? Inilah perbedaan antara kau dan Tuan Kong. Benar, Sangyang. Kong Xiao bisa memberiku semua yang kuinginkan. Sedangkan kau hanyalah orang yang tidak berguna. Lin Qian, sayang, kalau dulu kau menginginkan seluruh dunia, aku bisa memberikannya padamu. Kau percaya? Tapi sekarang, pergi. Sangyang, kau masih berpura-pura? Sekarang seharusnya orang yang harus diusir adalah kau, benarkah? Panggil orang. Kau sebenarnya siapa? Suami, dengan perintahmu. Aku akan mengusir semua orang ini. Itu bagus sekali. Suruh mereka pergi saja. Baiklah, sayang. Aku akan menurutimu. Kalian dengar? Usir semua orang ini dari sini. Kenapa kamu seperti ini? Aneh sekali. Dengan alasan apa kau mengusir kami? Ya, begitulah. Kau punya hak apa? Kau bukan Tuan Su. Nona. Ini pesta ulang tahun Tuan Su. Kau membuat keributan di sini. Tidak takut membuat Tuan Su marah? Nona. Aku tidak peduli kau dari keluarga mana. Nona bangsawan. Tapi hanya karena lukisan dunia fantasi Gunung Barat kesayangan Tuan Su. Kau tidak boleh menyentuhnya. Kau tidak boleh menyentuhnya. Pokoknya, coba saja kau berani menyentuh kami. Direktur Su sudah datang ya. Kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Benar,
tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Dan kalian tidak akan mendapat hasil yang baik. Ini semua adalah orang-orang bodoh. Benar-benar tidak tahu langit tinggi bumi rendah. Identitasnya jika diungkapkan, akan membuat kalian mati ketakutan. Ini semua adalah orang-orang bodoh. Benar-benar tidak tahu langit tinggi bumi rendah. Identitasnya jika diungkapkan, akan membuat kalian mati ketakutan. Sang Yang, kau juga tidak perlu bersama jalan kecil ini bersikap sinis. Ku beritahu kau. Hari ini, tak peduli siapa yang kau jadikan pelindung, tidak akan bisa mengalahkanku. Sayangku, selama aku ada, siapapun tidak bisa memisahkan kita. Apalagi dia, si sampah itu. Sombong sekali ya. Baiklah, mulai dari dia saja. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Aku ini putra mahkota keluarga Kong. Kalian gila ya? Sang Yang, kau tahu apa yang kau lakukan? Sangat mengkhawatirkannya. Kalau begitu, ikut saja. Sang Yang selalu berbagi suka dan duka. Bagaimana kau bisa berubah seperti ini? Aku tidak berubah. Yang berubah adalah kamu. Baiklah. Karena kamu begitu tidak berperasaan, maka kita tidak punya banyak yang bisa dikatakan lagi. Nanti begitu Tuan Su tiba, kamu jangan harap bisa membuatku membantumu memohon lagi. Meskipun kau menangis dan berteriak, bahkan bersujud memohon padaku, semuanya sudah tidak berguna lagi. Nak, kalau kau ingin sombong, lakukan sekarang juga. Nanti kalau Tuan Su datang, aku ingin melihat seperti apa dirimu sebenarnya. Kencing dan buang air besar karena ketakutan. Itulah, ampun. Orang tak berguna, bukan apa-apa. Orang bodoh, izinkan aku memberitahumu. Beliau adalah... Tunggu sebentar, Ye Mei. Suami. Bolehkah aku bicara sebentar? Katanya. Nona Lin meskipun sangat bodoh. Tapi ada satu hal. Ucapkan terima kasih padaku. Terima kasih untuk apa? Aku berterima kasih padamu, karena telah memberikan suami sebaik ini kepadaku. Nona, aku benar-benar tidak tahu apa yang hebat dari pria ini. Dia jelas dari awal sampai akhir hanya seorang sampah. Nona Lin, kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja aku tahu. Pria yang ada di depanmu ini benar-benar sampah. Seorang sampah. Baiklah, pertahankan momentum ini. Kau jangan sampai menyesal, ya. Menyesal? Aku akan menyesal. Ini lelucon besar. Kurasa nanti, ketika Tuan Su datang, yang akan menyesal adalah kau. Kau percaya atau tidak, laki-laki ini hanya akan menyerah. Sama sekali tidak akan melindungimu. Wah, menurutku lebih dari itu. Yang kutakutkan, nanti malah akan kabur dengan menunduk. Adalah dirinya sendiri. Benar, sebentar lagi Tuan Su akan datang. Pasti akan menghajarmu dengan baik. Kalian tertawa apa? Mentertawakan kalian. Beliau adalah presiden dari grup Su. Nama saya Suruoshi. Presiden dari grup Su. Yaitu yang kalian sebut sebagai direktur utama Su. Nama saya Suruoshi. Presiden Su Group. Yaitu yang kalian sebut sebagai direktur utama Su. Apa kau adalah direktur utama Su? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Selain Presiden Su Group, siapa yang bisa mengerahkan pasukan elit? Tidak, ini tidak benar. Jika kau adalah Tuan Su, mengapa kau bisa bersama Sang Yang? Orang seperti itu? Ya, ini tidak masuk akal. Tuan Su yang sebenarnya, bagaimana bisa bersama orang? Sampah-sampah berkumpul ya, benar. Kau hanyalah penipu. Kau menyamar sebagai Tuan Su. Tujuanmu sebenarnya apa? Apakah kau Sang Yang menyuruhmu berakting? Benar-benar sebuah sandiwara yang bagus ya. Jenderal Fang, Anda sudah datang. Jenderal Fang, kedatangan Anda sangat tepat. Ada seseorang yang menyamar sebagai Direktur Su. Cepat tangkap dia. Oh. Menyamar sebagai Direktur Su. Siapa yang begitu berani? Dia itu. Itu memang menarik. Jenderal Fang, cepatlah, tangkap mereka dan tunggu sampai Tuan Su benar-benar datang. Dia pasti akan berterima kasih padamu. Sayang, aku terlambat. Kau tidak terluka, kan? Kau baik-baik saja, Jenderal Fang, dia bukannya memukulku. Jenderal Fang, mengapa kau diam? Jika kau berani lagi mengatakan hal buruk tentang suamiku, aku akan potong lidahmu. Nona Fang, kau salah paham. Wanita inilah. Dia
Dia menyamar sebagai Tuan Su. Tuan Su, sudah lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Siksi. Cepat ambil milik kita itu. Ah, iya. Tuan Su. Barusan kami kurang sopan. Saya bersedia mempersembahkan peta fantasi Gunung 11. Jangan. Peta fantasi Gunung 11. Iya. Ya, itu yang Tuan Kong dapatkan dari tangan Tuan Li. Yang diambil. Lukisan dunia fantasi Gunung 11. Betul, itu dia. Siapa yang memanggil hamba tua ini? Tuan Su, ampuni hamba tua ini. Sedang dalam perjalanan. Saya bertemu sebuah lukisan. Menilainya. Telah membuang waktu. Tidak apa-apa. Zhang Yang, adikku juga ada di sini ya. Tuan Li, apa kabar? Aku baru saja mendengar orang berkata. Berkata apa tentang peta dunia fantasi Gunung 11? Betul. Ini Tuan Kong dapatkan dari tanganmu. Lukisan dunia fantasi Gunung 11 yang kuminta. Aku sedang bersiap untuk mempersembahkannya kepada Tuan Su. Apa? Bagus sekali. Hebat sekali, menggunakan bunga orang lain untuk mempersembahkan kepada Buddha. Kong Hongwen, kau memang luar biasa. Jadi begitu ceritanya. Aku sudah bilang, Tuan Li tidak mungkin memberikan lukisan dunia fantasi Gunung 11 kepada orang seperti ini. Benar kan? Tentu saja. Bagaimana mungkin aku memberikannya kepada pemuda yang gemar berfoya-foya ini? Katakanlah, lukisan dunia fantasi Gunung 11 ini. Apakah kamu yang mencurinya? Pak Li, aku benar-benar tidak mencurinya. Kau juga tahu. Aku tidak punya nyali untuk mencuri. Aku hanya menirunya. Apa, Tuan Kong? Apa yang kau katakan? Aku tidak bermaksud untuk menipu kalian. Memang sempat aku tiru. Itu hampir tidak ada bedanya dengan aslinya. Tuan Kong, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tidak mungkin. Lukisan dunia fantasi Gunung 11. Bagaimana mungkin itu palsu? Hanya bergantung padanya. Kau kira itu mungkin benar? Zhang Yang, kau sudah lama mengetahuinya. Triangulasi Tuan Kong. Kenapa kau tidak memperingatkanku? Kenapa kau tidak mengungkapnya? Kau hanya membalas dendam padaku. Menarik. Kau, perempuan ini, pantaskah? Suamiku menyukaiku selama bertahun-tahun. Kau, perempuan ini, benar-benar bodoh. Aku ingin mengingatkanmu. Kau mau mendengarkan? Aku tidak salah. Meskipun Tuan Kong menipu aku. Tapi dia jauh lebih baik daripada kamu. Zhang Yang. Hutang ini, pasti akan kutuntut darimu. Hanya berbekal dirimu? Layakkah? Kau ini sampah. Ngomong apa sih? Tuan Kong memang benar. Kau ini benar-benar orang yang tidak berguna. Kau bisa seperti sekarang ini. Bukankah karena wanita ini kau bisa naik jabatan? Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Tuan Kong? Berani-beraninya meremehkan dia? Apa kau punya hak untuk itu? Maaf. Dia memang pantas mendapatkannya. Pak Li, saya tahu Bapak marah. Tapi Bapak tidak boleh bicara sembarangan. Bukankah ini malah membuatnya terkenal? Orang yang tidak berpengetahuan. Dengan nama besar adik Sang. Apakah perlu kakek ini yang membuatnya terkenal? Tuan Li, bagaimana kau bisa memanggilnya adik laki-laki? Bukankah ini akan membuat urutan generasi menjadi kacau? Ya, apa kelebihannya dia? Aku apa kelebihannya? Berani memanggil Zhang Yang adik laki-laki? Adalah adik laki-laki Zhang Yang, tidak terikat aturan. Baru aku punya kesempatan untuk bersaudara dengannya. Pak Tua Li, kau bicara seperti itu. Mereka tidak akan mengerti. Ya, kau seharusnya berkata. Semuanya bernilai 100 juta. Apa? 100 juta? Paman Li, dia. Siapa dia sebenarnya? Diam kau. Kau tahu tidak? Lukisan yang kau tiru itu, impian dunia di Gunung Barat, itu adalah karya lama dari adik Sang. Kau bilang lukisan ini karya dia? Bagaimana mungkin? Tuan Li terkenal di dunia. Lukisan dunia fantasi Gunung Barat ini adalah karya Master Qianlong. Ya, orang tak berguna ini. Bagaimana mungkin menjadi karya Master Qianlong? Kebetulan sekali, suamiku adalah Master Qianlong. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Ini rumah kami, yang telah kami usir. Sampah. Ini lelucon yang sangat besar. Kau tahu tidak? Lukisan dunia fantasi Gunung 11 ini cukup untuk mendominasi dunia lukisan tinta Tiongkok. Belum lagi karyanya yang terbaru. Bahkan bisa membalikkan dunia seni. Orang seperti dia. Kau berani mengatakan dia sampah? Tuan Su, kalian sedang berpura-pura, bukan? Kau dan Jenderal Fang sangat berpengaruh. Ingin membuat Tuan Li berbohong. Sama sekali bukan masalah besar. Kalian semua telah ditipu oleh Zhang Yang. Ingin membantunya menaikkan harga dirinya. Zhang Yang, sampah seperti itu, sendiri tidak memiliki kemampuan. Hanya mengandalkan kekuatan luar. Aku meremehkannya. Lalu bagaimana jika aku mengatakan padamu,
Semua ini adalah hasil usahaku sendiri. Kau percaya? Kau yang selalu biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin menjadi Master Naga tersembunyi? Dia adalah Master Naga tersembunyi. Kau mengatakannya. Kau tidak merasa malu? Bagaimana? Apakah kalian berpikir aku berbohong? Sudahlah, Tuan Li. Biarlah mereka hidup di dunia mereka sendiri. Lumayan baik, tapi jika seperti itu, mereka tidak akan mengakui kamu. Apakah aku perlu pengakuan orang lain? Aku terlalu khawatir dengan kemampuan adikku. Mengapa perlu pengakuan orang lain? Pantas saja suamiku. Benar, memang berwibawa. Sayang, aku memang tidak salah menilai kamu. Hebat sekali. Sayang, aku bahkan tidak tahu kamu punya identitas seperti itu. Sayang, lain kali aku juga ingin menjadi modelmu. Aku juga. Baiklah, aku juga harus pergi. Jangan berisik. Jangan berisik, kita bicarakan di rumah saja. Sedang sibuk mengerjakan sesuatu, tahu, sayang. Drama ini harus segera berakhir. Biarkan aku yang mengusir mereka. Sang Yang, aku tidak menyangka kau akan seperti ini. Orang kecil yang berlaga seperti macan menggunakan kekuatan orang lain. Itu adalah Sang Yang. Apa hebatnya dirimu? Pada akhirnya, bukankah kau masih harus bergantung pada wanita untuk menghidupimu? Hanya pria yang bergantung pada wanita. Benar sekali. Kau ini sampah. Hebatnya apa? Nanti kalau mereka sudah bosan bermain denganmu, mereka akan menyingkirkanmu dengan mudah. Kita lihat saja nanti apa yang akan kau lakukan. Ya, benar sekali. Dengan statusmu yang rendah. Bagaimana mungkin kau bisa? Jenderal Fang selalu suka sama Tuan Su. Siapa yang bilang? Suamiku, selama kamu mau, aku bisa langsung menikah denganmu. Aku juga, suamiku. Selama kamu mau, aku juga bisa menikah denganmu. Kantor catatan sipil mungkin sudah tutup. Kalau begitu, besok pagi saja. Pria itu sepantasnya sampai berebut seperti ini. Diam. Hari ini ulang tahunku. Aku ingin bersama suamiku menghabiskan waktu berdua. Semua orang yang tidak berkepentingan, minggir. Tidak bisa. Aku juga ingin bersama suamiku. Kepala keluarga Kong Kuan Sheng, cendekiawan terkemuka di kota Jing. Tuan muda Yuan King telah tiba. Selamat ulang tahun, Tuan Su. Mohon maaf, hamba datang terlambat. Selamat ulang tahun, Tuan Su. Yuan King sudah sangat sopan. Yuan King. Bukankah itu milikku? Calon istriku yang kelima. Ayah, akhirnya kau datang. Anak durhaka. Kau ini bodoh sekali. Ini pesta ulang tahun Tuan Su. Kau memegang peta dunia fantasi gunung 11 palsu. Berita untuk pamer itu sudah menyebar ke seluruh kota Jing. Kau masih merasa malu? Masih belum cukup malu, ya? Aku. Tuan kepala keluarga Kong, harap tenanglah. Tuan muda Kong juga demi kebaikan keluarga Kong. Anda siapa? Saya dari keluarga Lin. Oh iya, ini putri saya. Siksi. Pacar putra Anda. Calon menantu Anda. Halo, Paman Kong. Iya, dan ini juga. Dia anak sulungku. Nanti ya, akan menjadi adik ipar dari Tuan Kong. Pak De Kong, salam kenal. Kong Hongwen ya Kong Hongwen. Kau sangat baik. Saya tidak ada. Kau malah mencari wanita-wanita cantik ini untuk membuat keributan di pesta ulang tahun Tuan Su. Kau ini sampah, kau. Ku beritahu kau. Mulai sekarang, kau jangan harap bisa mengambil sepeser pun dari keluarga Kong. Ayah. Kau jangan harap bisa mengambil sepeser pun dari keluarga Kong. Aku bukan. Diam kau. Ayah, dia dan suaminya yang merencanakan untuk memergoki perselingkuhanku. Aku akan putus dengannya sekarang juga. Jangan potong uang jajan saya. Cepat pergi. Aduh, Tuan Kong Hongwen. Kau pukul aku. Memukulmu kenapa? Siapa kau sebenarnya? Tuan Kong, di antara kita, apakah ada kesalahpahaman? Ya, Tuan Kong. Tidak, kakak ipar. Kalian diam. Siapa kakak iparmu? Kepala keluarga Kong. Ini urusan keluarga kalian. Kurasa tidak cocok. Di pesta ulang tahunku. Buang-buang waktu saja. Benar-benar karma ya. Tadi siapa yang mengejek suamiku? Sungguh lucu. Begitu cepat. Dibuang begitu saja. Memang benar. Perempuan seperti itu. Suaminya bisa menyukainya. Itu semua berkatnya. Kenapa dia masih tidak puas? Kenapa tidak segera diselesaikan? Pesta ulang tahun Tuan Su. Kamu masih mau terus mempermalukan diri? Iya, ayah.
Aku mengerti. Berdiri ngapain? Cepat pergi sana. Pergi. Dasar Kong Xiao. Kau kira kami ini siapa? Mau datang ya datang saja. Ayo kita pergi saja. Kenapa harus seperti ini? Tidak mau bertanggung jawab. Ya, benar, kamu yang menyuruh kami datang. Sekarang mau mengusir kami? Itu tidak mungkin. Panggil orang. Usir mereka semua. Baiklah, Tuan Kong, kau keterlaluan. Bapak Su. Semua ini kesalahan anak saya. Telah melakukan kesalahan. Mohon maafkan dia. Ini bukannya. Saya telah meminta Tuan Wensheng untuk menuliskan kaligrafi untuk Bapak Su. Semoga Bapak Su tidak keberatan. Kalau begitu, silakan Tuan Wensheng menulis kaligrafi. Cepat, siapkan pena dan tinta. Ahli kaligrafi ternama di kota Jing ini. Tidak lebih dari ini. Kau bilang apa? Aku bilang, ahli kaligrafi ternama di kota Jing ini. Tidak lebih dari ini. Keluarga Kong ingin meminta maaf kepada Tuan Su. Hanya menulis beberapa kata ini. Bukankah sedikit terlalu pelit? Kau ini anak muda dari mana munculnya? Berani-beraninya menilai orang bijak? Namaku Zhang Yang. Hanya orang biasa saja. Tidak perlu disebut-sebut. Ayah. Barusan dia terus di samping Tuan Su. Berbisik-bisik. Membuat Tuan Su membenciku. Tuan Su, aku selalu mengira kau adalah orang yang berakal sehat. Tetapi, kau membiarkan saja seorang pria yang kau biayai. Berbicara seenaknya di sini, berkumpul 3 orang pasti ada yang bisa dijadikan guru. Tampaknya Tuan ini pasti punya kelebihannya sendiri. Tidak juga. Hanya saja waktu kecil, aku pernah belajar kaligrafi beberapa hari saja. Sang Yang, kenapa kau suka sekali berpura-pura? Tadi saja sudah cukup berpura-pura. Sekarang orang terhormat yang terkenal di Jingcheng, sang bijak sastra ada di sini. Kau masih berpura-pura. Tuan Su. Saya telah mengundang Tuan Wensheng. Bukan untuk dibiarkan seorang pemuda tampan menghinanya. Jika hari ini pemuda tampan itu tidak diusir dari pesta ini, maka keluarga Kong kami tidak akan tinggal diam. Ayah, kau belum tahu. Sang Yang ini sebenarnya menantu keluarga Lin yang tidak berguna. Sekarang dia punya dukungan dari CEO Su. Hanya berpura-pura saja. Jadi dia menantu ya. Orang seperti ini berani menilai Wensheng? CEO Su, bukankah ini mencoreng wajah keluarga Kong kita? Wajah keluarga Kong. Aku tidak peduli. Dan juga berterima kasih atas tulisan Tuan Wensheng. Tapi hari ini, tidak ada yang bisa mengusir suamiku. Tuan Su. Seluruh dunia bisnis Jingcheng, semua menghormati Anda. Karena kepribadian Anda, dan gaya kepemimpinan Anda, mampu memimpin kami, menuju kemakmuran bisnis di Jingcheng. Tetapi jika Anda tetap bersikeras, maka, kami tidak akan patuh. Ternyata kepala keluarga Kong bukan datang untuk merayakan pesta ulang tahunku, melainkan untuk membuat keributan. Kita lihat siapa yang berani bergerak. Apa yang sulit dari masalah ini? Tuan Zhang, karena kau sudah menilai kaligrafilku, bagaimana kalau kita bertanding? Jika aku kalah, gelar Wensheng akan kuberikan padamu. Tapi jika aku menang, apakah kau rela menerima hukuman? Pantas saja Tuan Wensheng begitu cerdas. Hanya dengan beberapa kalimat, jebakan ini sudah terurai. Orang yang masuk ke dalam permainan ini, apakah dia juga yang mengatur permainan ini? Belum dapat dipastikan. Aku rela ikut bermain. Tidak tahu Tuan Zhang, maukah Anda menemani saya bertaruh dalam permainan ini? Baiklah, ayo bertaruh. Tapi saya tidak tahu, Tuan Wensheng, apa yang ingin Anda jadikan taruhannya? Pernikahan saya bagaimana? Setahu saya, pernikahan Tuan Wensheng sudah diputuskan, kan? Keputusan itu, bukankah ada di tangan saya? Baiklah, aku bertaruh denganmu. Mereka sedang bermain teka-teki apa? Oh, aku mengerti. Tuan Wensheng ini ingin membuat Tuan Su membenci Zhang Yang. Begitu Zhang Yang setuju, Tuan Su pasti akan sangat marah dan langsung meninggalkan Zhang Yang. Ayah, tunggu dan saksikan saja pertunjukannya. Huruf-huruf ini hidup. Teknik kaligrafi emas ini bukan hanya menuntut tulisannya seharus berkilau seperti emas, tetapi juga menuntut halaman dalamnya harus berbentuk persegi sempurna. Dari dulu sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi persyaratan itu. Bagaimana mungkin? Kau hanyalah seorang menantu yang tidak berguna. Bagaimana bisa tulisan tangannya sehebat ini? Ini sama sekali tidak seperti tulisan orang yang berlatih sejak kecil. Meskipun berlatih kaligrafi seumur hidup, mustahil untuk menyamainya. Bentuknya membulat keluar. Seperti giok,
seperti emas, kaitan yang ramping dan elegan. Semuanya hanya satu goresan pena. Hebat. Hebat sekali. Sayang, kamu memang hebat sekali. Sayang, aku tahu kamu pasti bisa. Bagaimana? Sekarang masih berpikir aku. Cuma pria tampan yang tidak berguna? Lalu apa untungnya kau menang? Aku diam. Tuan Zhang, kami telah berlaku kurang ajar. Kami telah menyinggung Bapak dan Tuan Su. Saya meminta maaf kepada Bapak. Hanya saja saya tidak tahu, Tuan Zhang, pena yang baru saja Bapak keluarkan dari tas itu. Bolehkah saya melihatnya? Suami, kita beri uang ini, ya? Beri. Tentu saja harus diberi. Kepala keluarga Kong ingin melihatnya. Tentu saja aku harus memberi. Di seluruh dunia. Yang menciptakan kaligrafi garis emas. Hanya ayah dan anak Zhang. Kakek, bagaimana mungkin ini terjadi? Kakek, bukankah keluarga Zhang sudah mati semua? Kepala keluarga Kong. Apakah kau ingat sesuatu? Tidak. Kepala keluarga Kong, kau ingat sesuatu kan? Tidak, tidak. Lalu mengapa kau begitu panik? Hanya saja tadi aku tidak memegangnya dengan kuat. Tuan Zhang, pulpen Anda. Jangan-jangan dia adalah keturunan keluarga Zhang. Tuan Zhang, karena saya kalah, maka, menikahlah denganku. Ah, taruhannya barusan. Bukankah pernikahanku? Sekarang kau menang dariku. Maka kau adalah suamiku. Ini adalah kabar gembira sekali. Wan Sheng dan Master Qianlong. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Pasangan sempurna apa? Aku sama sekali tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Kakak Zhang adalah milikku. Ada masalah. Tuan tua. Bagaimana keadaanmu? Apa kau baik-baik saja? Cepat panggil dokter. Bangun, Tuan. Tidak perlu, cepat bangun. Aku datang. Siapa orang ini? Orang ini adalah dermawan terbesar di Jingcheng, Liu Fangzheng. Suka berbuat baik dan dermawan. Memberi bantuan kepada warga miskin Jingcheng. Dipuji oleh semua orang. Kalau begitu, dia orang baik, ya? Napasnya lemah sekali. Denyut nadinya sangat lemah. Kita harus segera melakukan akupunktur. Anak kecil macam apa ini? Cepat keluar. Kalau kau tidak membiarkanku menyelamatkannya, dia akan segera meninggal. Apa? Jangan bicara. Tuan Liu. Perlahan saja. Saya. Ada apa dengan saya ini? Tuan Liu. Kau sudah tua. Tadi pingsan. Hampir membuat kami terkejut. Ya, berkat gadis ini yang menyelamatkanmu. Terima kasih atas penyelamatannya, Nona. Nama Nona siapa? Agar saya dapat berterima kasih kelak. Namaku Qian Xiaodie. Aku turun gunung dari lembah kupu-kupu untuk berlatih. Kalian tidak perlu sungkan ya. Tabib sakti lembah kupu-kupu. Bukankah itu aku? Istri ke-6? Suami? Kamu ngomong apa sih? Tidak ada apa-apa. Ini menjadi lebih rumit. Kalian adalah, bagaimana kalian tahu namaku? Jadi, Dr. Dewi. Tidak heran keahlian medismu begitu tinggi. Dr. Dewi, apakah kau sedang luang akhir-akhir ini? Mampirlah ke rumah kami. Berhenti. Guru saya sudah berkata, saya akan pergi menolong orang. Kurasa kalian semua tidak sakit. Kalau begitu aku pergi dulu. Ah, dokter kecil ini. Benar seperti yang dikatakan kakek. Sangat bodoh dan lugu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter Dewa, cepat periksa Tuan Liu. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Tidak seharusnya seperti ini. Bagaimana bisa tiba-tiba darahnya bergejolak, menjadi seperti ini? Dokter Dewa, masih adakah cara untuk mengobatinya? Selama Tuan Liu disembuhkan, aku pasti akan membalas budimu dengan sangat besar. Sekarang, hanya bisa dengan menusuk jarum di titik akupunktur Shangyangnya, membuatnya memuntahkan darah. Baru ada kemungkinan untuk siuman. Dokter Sakti, cepat lakukan akupunktur. Tapi apa? Sulit untuk kukatakan. Dokter Sakti, cepat katakanlah. Tapi hanya ada 30% kemungkinan berhasil. Bisa membuatnya sadar kembali. Bagaimana kau tahu? Aku tidak hanya tahu. Aku juga tahu bahwa dengan satu tusukan jarummu itu, kesempatannya untuk hidup hanya 10%. Zangyang, omong kosong apa yang kau katakan? Kau bahkan berani mengajar Dokter Sakti? Saudara Zhang, meskipun kau sangat berbakat dalam seni lukis dan kaligrafi, namun, dalam hal pengobatan, jangan sembarangan berbicara. Ini menyangkut hidup seseorang itu.
Bagaimana kalian tahu? Aku tidak mengerti ilmu kedokteran. Zhang Yang, aku tidak percaya. Di dunia ini ada orang yang bisa melakukan apa saja dan bisa mencapai puncak dalam segala hal. Kau tidak percaya? Buktinya kau tidak berpengalaman. Suami, jangan buang waktu dengannya. Cepatlah selamatkan Tuan Liu. Zhang Yang, jangan katakan padaku. Kau baru belajar sekarang? Ini adalah kitab pengobatan rahasia, Chao Zhenjue. Bagaimana kau bisa memilikinya? Bodoh kecil, punya buku itu tidak penting. Yang penting kamu harus bisa melihatnya. Ini adalah jarum 9 matahari menghidupkan kembali, menunjukkan hal-hal gaib. Jarum 9 matahari menghidupkan kembali apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Itu karena kamu kurang pengetahuan. Lihat, kan? Kan sudah kukatakan, jangan biarkan dia mengobati. Kalian tetap tidak mau mendengarkan. Tarik dan bawa pergi. Pukuli sampai mati. Tunggu, masih bernapas. Tuan Liu tidak apa-apa. Ia hanya kehilangan terlalu banyak darah. Untuk sementara pingsan. Tidak ada masalah besar. Tidak mungkin. Kau bekerja sama dengannya, kan? Bagaimana? Sulit sekali yang mengakui orang lain? Jarum roh kembali, sesuai namanya, membawa ke kematian baru kemudian hidup. Hancur untuk membangun kembali. Itu adalah jalan yin dan yang. Dia punya ilmu dalam negeri. Tidak apa-apa lagi. Terima kasih, saudari Tuan Muda. Kau telah menyelamatkan kakek tua ini. Bersihkan dan singkirkan semuanya. Baik. Tuan Su, ini. Maafkan kami semua. Pesta ulang tahun berakhir sampai di sini. Berikutnya adalah urusan keluarga kami. Silakan semua bubar. Oh, baiklah. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu lagi. Kepala keluarga Kong dan Tuan Muda Kong, silakan tunggu sebentar. Liu Fangzheng, aku sangat penasaran. Ilmu pedang dalam tubuhmu ini, belajar dari mana kau mencurinya? Ilmu pedang dalam tubuhmu ini, belajar dari mana kau mencurinya? Berani sekali kau. Jangan kira karena kau telah menyelamatkan tuan tua ini, kau bisa seenaknya berbicara di sini. Ini adalah rahasia keluarga Liu. Saya bisa bersaksi. Tuan Zhang, apakah di sini ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Belasan tahun lalu, keluarga besar Tuan Zhang, tua muda, puluhan orang dibakar hidup-hidup. Apakah kalian masih ingat hal ini? Semua orang tahu tentang hal ini. Jangan bilang kau mencurigai aku. Kau tahu siapa aku? Akulah satu-satunya yang selamat dari kebakaran besar keluarga Zhang. Dan ilmu bela diri yang kau latih adalah milik keluarga Zhang kita. Rahasia pribadi. Bagaimana kamu bisa? Bisakah kau jelaskan padaku, Zhang Yang? Kau berani menginterogasi Tuan Liu? Tuan Liu. Orang baik hati, Liu Fangzheng. Pertanyaan yang baru saja kutanyakan padamu. Tuan Su. Pria yang kau sebut ini semakin berani bertindak seenaknya. Tuan Kong. Apakah kau lupa kau menyuruh Zhang Tianbao untuk membunuh? Omong kosong. Aku masih ada urusan di rumah. Aku tidak akan menemanimu lagi. Kau tidak bisa pergi. Tuan Liu, tampaknya Tuan Su ingin memaksa kami untuk menjawab. Kalau begitu, kita tidak akan memberi Tuan Su muka. Kalau begitu kita tidak akan memberi Tuan Su muka. Menangkannya adalah Saudara Zhang Yang. Kau tak perlu marah. Akulah yang ceroboh. Kau tidak ingin tahu asal-usul ilmu bela diri itu? Aku akan memberitahumu. Katakan. Ilmu pemulihan jiwa yang aku pelajari. Aku beli dengan harga tinggi dari kepala cabang Long Huhui. Di sana. Sejak keluarga Zhang dibantai, Long Huhui menjadi organisasi terbesar di Jingcheng. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu kita. Benar, yang menyuruh Zhang Tianbao membunuh dulu. Juga kepala dari perkumpulan naga harimau. Perkumpulan naga harimau. Jejak gerombolan ini sulit ditebak, tidak mudah ditemukan. Anggota perkumpulan naga harimau setiap tahun akan merencanakan sebuah pesta. Hitung-hitung waktunya. Artinya lusa. Saat itu pertemuan naga dan harimau. Semua orang akan hadir. Adik Zhang, kau lihat apa yang harus disampaikan. Aku sudah menyampaikan semuanya. Lepaskanlah kami. Benar, kami hanya menjalankan perintah. Sayang, aku akan menurutmu. Lepaskan mereka.
Tapi aku peringatkan kalian, jika kalian berani menipuku, pasti akan kubunuh kalian. Ah, bagaimana bisa? Ah, ini. Adik Zhang ini memiliki keahlian medis yang luar biasa. Ditambah lagi ada perlindungan dari Tuan Su dan Jenderal Fang. Ya, benar. Biarkan mereka pergi. Ah, ah. Perkumpulan Naga Harimau. Di sini ada puluhan kamar. Silakan pilih satu kamar saja. Tinggal di sini dulu saja. Kau lari cepat sekali. Ada apa? Hampir saja aku kehilanganmu. Kenapa kau ikut? Benar sekali. Kau adalah calon suamiku. Tidak menyangka begitu sampai di bawah gunung. Aku sudah menemukanmu. Keberuntunganmu dalam asmara tidak sedikit ya. Karena sudah datang. Pilihlah kamar terlebih dahulu. Tidak, aku mau tidur bersama calon suamiku. Tidak boleh. Kita belum menikah. Mendengarkan, kita tidak tidur bersama. Guruku berkata, setelah aku turun gunung, aku akan menidurimu. Direbut. Gadis kecil, kau bilang siapa yang siluman rubah? Kita sangat konservatif. Kau ngapain ke sini? Aku mau tidur bersamamu. Sayang, aku masuk. Dasar dia, apa haknya datang? Jangan bicara, jangan bersuara. Masuk. Jangan bersuara. Kau mau bersuara? Aku tidak mengizinkanmu tidur di sini. Suamiku. Bajuku ini cantik, kan? Aku sengaja membelinya untukmu. Cantik. Aku jadi turun gunungnya terlambat. Suamiku sampai direbut orang. Suara apa itu? Tidak, tidak ada suara. Kau salah dengar. Suami. Sayangku Yang, kau sudah tidur? Sayangku Yang, kau sudah tidur? Siapa ya? Aku dalam keadaan seperti ini tidak boleh dilihat. Malu sekali. Sayang. Kau rindu padaku? Rindu. Rindu yang sebenarnya atau hanya pura-pura? Suami. Aku tidak bisa tidur. Ada kamu? Sayang. Aku masuk ya. Baiklah, baiklah. Ini mau dibuat campur aduk ya? Sayang, aku begini kamu suka ya? Suka. Aku wangi, kan? Wangi. Hai. Kebetulan sekali. Sudah datang. Kalian semua ada di sini ya? Kalau begitu kita tidak mengganggu lagi. Karena sudah datang. Jangan pergi, ayo kita pergi bersama. Kakak. Ini milikku, ini milikku. Apakah ada yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Panggil ketua kalian keluar. Nah, ini bukan tempatmu membuat keributan. Tidak mau putus tangan dan kaki, cepat pergi. Panggil orang. Ada yang membuat keributan. Everg. Mereka membuat keributan. Kawan-kawan, keluar dan hadapi mereka. Anak muda ini tidak mau hidup lagi. Ada yang bertanggung jawab di sini? Ada apa ini? Kian-kian ini datang langsung memukul orang. Berani sekali. Berani membuat masalah di wilayahku. Kau yang bertanggung jawab di sini? Sanyang, bagus sekali. Akhirnya kutemukan kau. Panggil orang. Ya. Perkara pribadi. Aku tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Kau mengerti, kan? Baiklah. Aku juga berniat seperti itu. Ketua tidak mengizinkan aku sembarangan melukai orang. Maka kita akan mengikuti aturan kasino. Bagaimana kalau kita bermain 2 ronde? Kamu mau main apa? Tebak besar kecil? Taruhannya apa? Minuman keras. Baiklah. Minumlah.
Atau kamu yang minum? Berjudi minuman keras di kasino. Calon suamiku ini. Ternyata agak menarik. Bawalah masuk. Anggur merah dan cerutu. Benar-benar pasangan yang sempurna. Kau adalah ketua perkumpulan naga harimau? Ya, memang saya. Tidak menyangka seorang wanita. Perempuan. Bagaimana? Kau tidak suka perempuan? Pembantaian keluarga Zhang belasan tahun lalu. Apakah itu orang suruhanmu, keluarga Zhang? Aku hanya ingat saat itu. Semua orang pergi mengangkut satu muatan barang. Tapi itu tidak di kota. Jadi kau tidak tahu? Tentu saja. Kami juga baru tahu setelah kembali ke sini. Keluarga Zhang terkena imbas kebakaran. Dan seluruh keluarganya musnah. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Namaku Jilian. Kau tidak ingatkah? Jilian. Benar. Aku memang calonmu. Yang ketujuh. Bagaimana? Kau masih tidak percaya? Calon istri yang dijodohkan oleh kakek untukku. Tentu saja tidak masalah. Mungkinkah Kong Kuansheng? Liu Fang sedang menipuku. Suamiku. Kau memikirkan apa? Ada apa? Suamiku. Kau sebagai tunanganku. Pertemuan pertama. Bukankah seharusnya ada hadiah pertemuan? Memberikan hadiah apa? Urusan penting belum selesai. Kedua orang tua ini berani sekali menipu saya. Suamiku. Kau ingin menyelidiki. Kasus pembantaian keluarga Zhang sudah lama dibicarakan. Kau tahu, kita, Perkumpulan Naga Harimau, adalah organisasi dunia bawah tanah. Asal ada uang. Semua bisa kita beli di sini. Berapa banyak uang yang kau mau? Uangmu tak perlu kau berikan. Lalu kau menginginkan apa? Tentu saja. Kaulah yang kuinginkan. Kau ngapain? Aku sudah bertahun-tahun di Perkumpulan Naga Harimau. Semua orang memanggilku Ratu Neraka. Kali ini, aku ingin menjadi seorang wanita sejati. Astaga, datang lagi. Sudahlah, aku tidak kekurangan kau seorang pun. Tunggu dulu. Ceritakan dulu padaku apa yang terjadi. Kau sebelumnya di rumah Tuan Kong bekerja. Apakah kau ingat kebakaran itu? Apa yang sebenarnya dilakukan Tuan Kong? Hari itu aku melihatnya. Tuan Liu dan kepala keluarga Kong. Mereka bersama-sama. Katanya, malam itu, apakah orang ini bisa dipercaya? Hanya orang yang serakah seperti ini yang bisa kita manfaatkan. Nanti kita singkirkan saja semuanya. Hanya saja aku tidak mengerti. Sudah mati semua. Kita juga sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Mengapa harus membunuh mereka semua? Semua orang yang ada di daftar ini. Mereka yang terlibat pembakaran sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Tapi, jika semuanya terbongkar, kau takut apa? Kecelakaan saja. Selama orang-orang dalam daftar itu menghilang, kita akan aman sentosa. Tapi suatu saat nanti, jika hal ini terungkap, bagaimana? Suatu saat nanti. Jika suatu saat nanti terungkap, itu juga akan puluhan tahun kemudian. Lagi pula, aku sudah menemukan kambing hitamnya. Siapa? Long Huhui. Mereka. Pada hari itu, aku menyuruh seluruh organisasi mereka keluar kota untuk mengantar barang. Memberikan mereka sejumlah besar uang. Ada yang akan mengatakan Perkumpulan Naga Harimau tiba-tiba muncul dalam semalam. Pasti ada rahasia yang tak terungkap. Sialan. Keluarga Liu yang kukatakan bagaimana bisa secepat ini menerima pesanan? Ternyata mereka ingin menjadikan kita kambing hitam. Ternyata semua ini adalah rencana yang matang. Saat itu aku benar-benar sangat ketakutan.
Maka aku mengundurkan diri dari keluarga Kong dan bergabung dengan perkumpulan naga harimau. Suamiku. Terlihatnya semuanya adalah, ini ulah keluarga Kong dan keluarga Liu. Apa yang akan kau lakukan? Kami, perkumpulan naga dan harimau, pasti akan membantu kau sepenuhnya. Jielin, tolong kunci lokasi Kong Hongwen. Aku punya rencana kecil. Baiklah, sayangku. Bibi. Kenapa Tuan Kong hari ini tahu datang ke rumah kami? Bukannya karena kangen Siksi? Hari ini tahu, teringat Siksi di rumah kami? Itu aku tahu. Salahku, ayahku terlalu ketat mengaturnya. Makanya aku membawa oleh-oleh untuk meminta maaf. Ini semua untukmu. Ginseng 1000 tahun. Mau datang ya sudah, kenapa bawa oleh-oleh sih? Membawa oleh-oleh untuk apa? Adik perempuan kami, Kian-Kian, ada di sini. Aduh. Kakong, kenapa kamu datang? Kamu bilang datang ya datang. Masih membawa banyak hadiah pula. Lihat saja kamu, nak nakal, kata-katanya. Tuan Kong datang tentu saja untuk menjenguk kakakmu. Tuan Kong, apakah kamu membawa uang? Aku akhir-akhir ini banyak pengeluaran. Sedikit uang, maksud Kong Tian adalah, karena masalahmu, Kian-Kian akhir-akhir ini tampak sangat lelah. Ambil sedikit uang saja, untuk menyehatkan tubuhnya. Ini menguntungkan kalian semua, bukan? Ya, Kakong. Di sini ada 1 juta. Aduh. Anak nakal. Kalian ngobrol saja. Bisakah aku bertemu Siksi? Baik. Siksi, Kong Xiao datang. Kakak, cepat kemari. Kau masih tahu untuk datang juga ya? Aduh, sayangku. Aku sangat merindukanmu. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya membiarkan ayahku mengusirmu. Semua salahku. Maafkan aku. HMPH. Kau tahu tidak, betapa malunya aku saat itu. Kalau begitu, pukuli aku agar kau merasa lebih lega. Aku ingin sekali membunuhmu. Bunuh aku saja. Kalau aku sampai mati, siapa yang akan membelikanmu kalung? Kalung. Satu-satunya di dunia. Pesanan khusus. Aduh, Siksi. Lihat betapa baiknya Kong Xiao kepadamu. Pasangan muda ini. Mana ada pasangan yang tidak pernah bertengkar? Maafkan saja Kong Xiao. Ya. HMPH. Jijik. Tapi semua gara-gara sampah itu, Zhang Yang. Aduh, Kong Xiao. Bibi dan Tian sudah pergi dulu ya. Kalian berdua harus berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang mendalam. Komunikasikan dengan serius ya. Bibi adalah orang yang berpengalaman. Bibi mengerti semuanya. Kalian bermainlah perlahan. Kami pergi dulu ya. Silakan. Kalian lanjutkan saja. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Sayang, kau tahu betapa aku merindukanmu? Aku benar-benar sangat merindukanmu. Ingin melakukan apa denganku? Saya bilang, Zhang Yang, kau membawa begitu banyak orang ke rumah kami. Maksudnya apa? Zhang Yang, kau lagi-lagi menggagalkan urusanku. Tuan Kong. Zhang Yang, kau datang ke rumahku lagi untuk apa? Apakah kau sudah ditinggalkan oleh Tuan Su? Pasti Tuan Su yang meninggalkannya. Nak, bukankah kau sangat sombong waktu itu? Kenapa sekarang tidak punya tempat tinggal? Mau mengungsi ke rumah kami? Pergi sana. Kau kira aku seperti orang yang tak punya rumah? Lalu kau ngapain ke rumahku? Aku mencari dia. Zhang Yang, kau mencariku tidak ada gunanya. Aku sudah lama tidak menyukaimu lagi. Itu mantan istrimu? Biasa saja ya. Perempuan macam apa ini? Kotor sekali. Kotor. Aku bisa sekotor kamu. Kamu. Lin Qian, aku bukan mencari kamu. Aku mencari dia, karena kau pernah menyelamatkan hidupku. Bawa ibumu dan adikmu. Pergi sekarang juga. Tinggalkan tempat ini. Zhang Yang, kau harus mengerti. Ini rumahku.
Hanya. Kau bahkan tidak seujung kuku kaki, kakakku Kong. Tidak mau pergi, ya? Baiklah, kalau begitu jangan pergi. Sangyang, kau berpura-pura apa sih? Sangyang, ku bilang padamu. Aku sudah menelepon kepala keluarga Kong. HMPH, dia akan segera datang. Bagus sekali. Jilian, serang. Baiklah, suamiku. Orang-orang, serang. Kau mau apa? Kau mau apa? Dia itu Kong Xiao, loh. Sangyang, kalian mau mati? Kau gila ya? Bawa barang itu, dan berikan kepada ayahnya. Katakan padanya, untuk bertemu di pabrik pinggiran barat. Ayo, jalan, Tuan Kong. Kakak, sekarang kita harus bagaimana? Karena Zhang yang ingin melawan keluarga Kong. Maka kita tentu saja menghindar sejauh mungkin. Kita sekarang. Bukankah seharusnya kita memihak Kong Xiao? Zhang yang sekarang. Sudah bukan Zhang yang dulu kita kenal. Aku bisa melihatnya. Matanya penuh dengan niat membunuh. HMPH, lalu bagaimana? Pada akhirnya, memangnya hanya sampah. Tidak lebih baik dari Mama. Apakah kau punya cara yang bagus? Aduh, kau melakukan apa? Kau panik untuk apa? Tentu saja kau tidak panik. Yang ditangkap adalah anakku, bukan anakmu. Kau terlalu khawatir sampai bingung. Jangan lupa, siapa yang menelepon? Itu keluarga Lin. Pasti ada sesuatu. Jangan lupa kau, hari pesta ulang tahunnya. Kau meremehkan keluarga Lin. Tidak lain hanya ingin menghabiskan uang. Keluarga Lin memang seperti itu. Ponsel anakku, sekarang juga tidak bisa dihubungi. Tenanglah. Hong Wen tidak akan apa-apa, Tuan Besar. Ada seseorang mengantarkan sesuatu untuk Tuan. Katanya itu hadiah untuk Tuan. Aduh, pergi sana. Pergi sana. Pergi sana. Lihat saja apa hadiahnya. Tunggu, ada apa? Tuan kepala keluarga Liu? Mari kita buka dan lihat, agar kita merasa lebih lega. Kalau begitu, buka dan lihatlah. Iya. Ini. Ah. Sepertinya jari manusia. Saya bertanya padamu, orang yang datang itu mengatakan apa? Sepertinya dari seseorang bernama Zhang Yang, meninggalkan pesan mengatakan, agar Tuan datang ke pabrik di pinggiran barat untuk bertemu. Apa? Ya. Sepertinya telepon ini benar. Jari ini. Jangan-jangan itu milik anakku. Jangan panik. Mungkin Zhang yang melihatnya. Kita menipunya. Atau mungkin karena dendam pribadi. Yang terpenting sekarang. Yang terpenting adalah menyelamatkan Hong Wen dulu. Ya. Kau pergi menolongnya dulu. Aku akan mendukungmu dari rumah. Ada orang datang. Bawa beberapa orang. Ikut aku. Baik. Lau Kong? Jika perlu, aku hanya bisa membiarkanmu mati. Suamiku, kita terlambat. Kangen aku? Ya, kangen aku? Enggak. Mereka adalah tunangan. Tunangan siapa? Tunanganku. Suamiku. Kamu kenapa kurus sekali? Ya, memang. Kau terlihat tidak bersemangat sekali. Suami, peluk aku. Aku juga, aku juga. Peluk, peluk, peluk. Ternyata persaingannya cukup sengit. Aku harus berusaha keras. Suami, aku juga mau. Siapa dia? Aku. Fu, aku adalah milik Zhang Yang, istri ketujuh. Apa? Suamiku. Kapan kau punya istri lagi? Sepertinya malam itu. Belum cukup memuaskanmu ya? Iya. Aku tidak mau dengan banyak orang. Merebut suami orang. Aku juga seorang aktris terkenal. Kau bahkan masih mencari orang lain. Kakak Sang. Kau keterlaluan. Suamiku, aku tidak keberatan menjadi selir. Aduh sudahlah. Aku masih punya urusan penting yang harus dikerjakan. Sang Yang, kau punya banyak istri. Bagaimana? Iri ya? Siapa yang iri padamu? Aku beritahu kau. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tidak akan melepaskan aku. Baiklah. Aku akan membalas perbuatannya yang telah membantai seluruh keluargaku. Aku akan berurusan denganmu dulu. Kau mau apa? Sepertinya kau belum tahu ya. Kalau begitu, akan kuceritakan. Bagaimana ayahmu menghancurkan seluruh keluargaku. 15 tahun yang lalu, dia menyuruh orang di jalan barat. Seluruh jalan dipenuhi bensin. Lalu dibakar. Kau tahu, kapan api itu berkobar? Saat semua orang tertidur. Jangan mengada-ada.
Ayahku tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, jelaskan padaku. Awalnya ayahmu membawa beberapa peti emas. Dibawa kembali ke keluarga Kong. Ada apa sebenarnya? Ayah, apa yang kau lakukan ini? Jangan tanya hal yang tidak sepantasnya kau tanyakan. Jangan-jangan itu hari itu. Ingat, kita mulai dari mana? Tentu saja dari awal. Ya, biarkan dia merasakannya juga. Perasaan sesak napas. Tenang. Aku akan menggunakan satu jarum perak untuk mempertahankan nyawanya. Aku sama sekali tidak akan mati. Berani sekali kalian membuat kami, kelompok naga harimau menanggung hukuman. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Gila. Kalian gila. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bagaimana? Ingin pergi? Mau kemana? Itu buatan ayahku. Bukan buatan saya. Saya sama sekali tidak ada hubungannya. Hutang ayah, anak yang membayar. Tidak apa-apa. Ayahmu juga tidak akan bisa lari. Bagaimana? Apakah perasaan sesak napas ini terasa nyaman? Kebakaran itu menewaskan lebih dari 500 orang. Malam itu, jalan barat dipenuhi dengan penderitaan dan jeritan. Kau mendengarnya? Penderitaan yang kau alami sekarang, bahkan kurang dari sepertiga mereka. Cih, Sang Yang, kau hanyalah sampah tak berguna. Tunggu ayahku datang. Dibakar hidup-hidup. Suami, sekarang kita tidak boleh membunuhnya. Iya, suami, kita masih perlu menggunakannya untuk mengendalikan Kong Lao Tou. Suami, jangan gegabah. Benar, kita harus menunggu sampai ikannya terpancing. Kurasa tidak perlu repot-repot seperti itu. Aku akan membawa pasukan untuk mengambil kepala Kong Kuan Sheng. Suami ingin menggerakkannya juga bukan tidak mungkin. Asal jangan mengenai bagian vital. Tempat lain terserah kalian mau menusuk di mana saja. Kalian mau ngapain? Suami, kamu juga mengerti pengobatan kan? Asal jangan mengenai bagian vital. Membiarkannya merasakan sakit. Itu juga bisa dilakukan. Kau ingin menyakitiku? Kalau ayahku tahu, kalian pasti akan menyesal. Seperti ini. Otot betisnya berkembang. Tidak mengancam jiwa. Sayang, kau berani menyakitiku. Sudahlah. Kamu seorang perempuan. Jangan berdarah-darah begitu. Lalu, Mas, kamu masih marah? Tidak marah. Kalau begitu, baguslah. Sang Yang, kamu membawa semua ini. Yang kurang ajar ini untuk menggangguku. Siksa aku. Tunggu sampai ayahku datang. Aku akan menangkap kalian semua. Satu persatu, akan kuperkosa lalu kubunuh. Hahaha, dia sudah gila, ya? Dengan kemampuannya itu, dia masih berani macam-macam denganku? Bukalah matamu yang brengsek. Lihatlah baik-baik. Siapa di antara kami yang berani kau lawan? Perkosa dulu, baru bunuh. Kau bilang aku sudah menyita alat kejahatanmu? Bagaimana kau bisa perkosa dulu, baru bunuh? Sepertinya itu bukan bagian yang vital. Suamiku, cepat, sita alat kejahatannya. Tidak menyangka suatu hari nanti kau akan menjadi mertua. Kau mau apa? Kalian para gadis, jangan lihat saja, ya, berani kau. Tunggu dulu. Kedatanganmu cukup cepat juga. Lihat mereka. Mereka menyiksaku sampai seperti ini. Tolong aku. Sang Yang. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau, seorang keturunan keluarga Zhang, berani sekali memiliki kemampuan seperti ini. Aku juga tidak menyangka. Tuan Kong, berani sekali melakukan banyak hal yang tersembunyi dan tak pantas dilihat. Kukatakan, sampah ini. Berani sekali menculik anakku. Ternyata kalian semua sudah ditaklukkannya. Suamiku memang hebat. Kita tidak perlu ikut campur. Tuan Su, Jenderal Fang, dan juga dokter ajaib kita, Qian, sang maestro kaligrafi dan lukisan. Ketua Ji, dan juga bintang besar ini. Permisi, apa yang kalian lakukan di sini? Kami datang untuk memberi semangat pada suami kami. Ham. Jadi begitu, orang-orang Tuan Su dan Jenderal Fang, tidak ada di sini lagi. Tentu saja. Suamiku bilang, harus mengandalkan diri sendiri. Kau berani menjebakku? Karena orang-orangmu tidak ada di sini. Maka aku tidak punya apa-apa yang perlu dikhawatirkan lagi. Bahkan jika kalian semua membunuhku bersama-sama. Tidak tahu diri.
Sang Yang, kau ternyata bisa kungfu. Rahasia tersembunyi keluarga Zhang, Kong Kuansheng. Kau di keluarga Zhang hanya menemukan hal-hal yang bersifat materi. Harta karun yang sebenarnya ada padaku. Benarkah? Kalau begitu, maka aku akan membunuhmu, lalu merebutnya kembali. Panggil orang. Aku datang untuk menyelamatkan anakku. Bagaimana mungkin? Hanya membawa beberapa orang saja. Berikan padaku. Bagaimana? Masih ada lagi? Ayah, kau tidak hanya membawa kedua kelompok orang ini saja kan? Aku hanya membawa orang-orang ini. Hai, aku tidak menyangka. Sang yang ternyata pandai bela diri. Itu hanya anggapanmu. Ini yang disebut mengecilkan kekuatan lawan. Tahukah kau? Bukankah kau datang untuk menyelamatkanku? Diam. Anak durhaka. Ayah, kau yang membunuh seluruh keluarganya. Sampai aku ditangkap. Kau, bagaimana dengan Liu Fangzheng? Kenapa Liu Fangzheng tidak datang? Takut? Ya? Kakek Liu sudah bicara. Memintaku datang lebih dulu. Tapi hanya dengan satu telepon dariku. Dia akan segera datang. Bodoh. Apa maksudmu? Apakah kau menyuruhku datang lebih dulu untuk mati? Tidak menyangka. Kepala keluarga Kong ternyata begitu bodoh. Ayah, kau sudah diambil oleh Paman Liu. Tidak mungkin. Dia jelas sudah berjanji padaku. Kalau tidak percaya, hubungi dia. Tanyakan saja. Lihat apakah dia akan datang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Ini. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Maksudnya, biarkan dia bermain, ya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ku beritahu kalian, kesabaranku terbatas. Sekarang ku beri kalian kesempatan untuk menjaga garis keturunan keluarga Kong. Kalian berdua pilih sendiri. Ayah. Anakku. Ayah masih banyak hal yang belum dilakukan. Ayah. Aku anakmu, ya. Hutang ayah, anak yang membayar. Gantikan ayah untuk mati. Tidak sia-sia ayah membesarkanmu. Ya. Maafkan aku, nak. Maafkan aku, ya. Aku ingin hidup. Ada apa ini? Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Cepat, kita pergi. Pergi. Suamiku, cepat pergi. Sang Yang, jangan bermimpi. Kalian tidak akan bisa lari. Apa yang telah kalian lakukan? Aku sudah membakar sekelilingnya. Kalian akan mati terbakar. Kalian yang melakukannya? Benar. Kami mengikuti Kong Hongwen. Sampai ke sini. Bensinnya sudah disiapkan sejak lama. Kita tunggu Tuan Liu sampai di sini. Tuan Liu. Jangan lupa janji yang telah Tuan berikan kepada kami. Tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Siksi dengan baik. Suami, kau pergi dulu saja. Aku akan menutupi belakangmu. Pasti akan membunuh mereka. Tidak perlu. Sang Yang. Hari ini kau dan para wanita murahanmu akan mati terbakar bersama-sama. Kalian pergi dulu. Ini akan kurus sendiri. Pergi. Cepat pergi, tidak apa-apa. Pergilah. Jangan pergi. Pergi, cepat pergi. Pergilah. Sang Yang, kau gila ya? Dia itu Tuan Liu. Ibu. Cepat. Ayo cepat. Kakek. Akhirnya aku membalas dendam untukmu. Kakek. Akhirnya aku membalas dendam untukmu. Yang. Cepat lari, Yang. Kakek. Yang. Kakek.
Sayang, kamu sudah bangun? Bukankah aku sudah meninggal? Api besar itu sebenarnya tidak sampai membakar. Setelah kami memadamkan api, kami menyelamatkanmu. Hanya saja kamu menghirup banyak asap, maka kamu tidur sangat lama. Akhirnya berhasil juga. Suamiku, sekarang kau sudah merasa lebih baik? Suamiku, apa kau masih ada urusan? Aku akan membantumu memeriksanya juga. Tidak perlu. Aku sudah baik-baik saja. Kalau begitu, mari kita daftarkan pernikahan kita. Dengan siapa? Kita. Bersama-sama. Ya, bersama-sama. Biar aku mati saja. Bangun dan ganti baju.